Kalian mungkin tidak percaya ini, seorang pemburu tua berusia 80 tahun berambut putih justru mengejar dan melawan beruang hitam. Alasannya, beruang sialan itu merusak bengkel kerjanya. Untuk menutupi kerugian, dia menangkap berang-berang untuk menambah penghasilan. Kulit yang sudah disamak bisa dijual seharga $400 per lembar. Di lembah Sungai Yak, Montana, baru saja memasuki bulan Oktober, seluruh wilayah sudah tertutup salju. Bagi seorang pemburu, ini adalah pertanda buruk. Pergi selama beberapa hari. Dalam perjalanan pulang, dia menemukan selembar kulit hewan. Dengan gembira dia membawanya ke gudang, namun pemandangan di hadapannya membuatnya benar-benar tercengang. Jendela bengkel kerjanya pecah saat sampai di pintu, gerbangnya dalam keadaan terbuka. Di dalam, kondisinya berantakan. Pemandangan ini langsung membuat tekanan darah Tom melonjak. Dia mulai menghitung kerugiannya. Rasa sakit hatinya membuatnya sulit bernapas. Dia mengambil segumpal kecil bulu dari kaca jendela. Itu ditinggalkan oleh beruang hitam. Tidak diragukan lagi, perseteruan ini telah dimulai. Kalian tahu, sekali pemburu tua marah, pasti akan ada pertumpahan darah. Dia mengambil selembar kulit rusa segar dari lantai. Masih ada sisa daging dan lemak di atasnya. Seharusnya, benda inilah yang menarik perhatian beruang hitam. Seiring cuaca menjadi lebih dingin, mencari makanan menjadi semakin mendesak. Beruang hitam menjadi lebih agresif untuk bertahan hidup. Sekarang jendela pecah, angin dingin terus masuk. Padahal, bengkel ini adalah dasar dari seluruh bisnis Tom. Dia harus mencari cara untuk memperbaiki jendela terlebih dahulu. Dia mencari terpal plastik untuk ditempelkan sebagai pengganti sementara. Segera setelah itu, dia mulai membersihkan sampah di dalam. Beruang hitam ini pasti akan kembali untuk mencari makan. Saat itu tiba, dia pasti akan memberinya pelajaran. Setelah membereskan sampah, dia masih harus mengurus kulit rusa ini. Tom harus mengikis sisa daging dan lemak di atasnya. Indera penciuman beruang hitam 2000 kali lebih tajam dari manusia. Dari jarak jauh pun ia bisa mencium bau daging mentah. Tom harus membersihkannya sebelum gelap. Untuk menghindari menarik predator lain, dengan pisau pengupas dia menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Gulungan daging rusa berhasil dikikis dari kulitnya. Setelah selesai, dia membawa sisa-sisanya ke hutan untuk dibuang, jauh dari rumah agar tidak diincar oleh lebih banyak predator. Tepat pada saat itu, seekor beruang hitam muncul di depan. Pertemuan tak terduga ini seketika membuat Tom marah. Dia melempar ember di tangannya lalu berlari ke arah beruang hitam sambil membawa senapan. Selama hidupnya, beruang itu belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Melihat Tom yang melambaikan tangan, jantung kecilnya berdebar kencang tanpa sadar. Secara refleks, dia berbalik dan lari. Melihat beruang hitam yang lari tunggang langgang, Tom memilih untuk tidak menembak. Dia telah membunuh terlalu banyak beruang dalam hidupnya. Seiring bertambahnya usia, dia tidak ingin terlalu banyak membunuh. Tetapi jika beruang hitam itu berani kembali lagi, dia pasti akan memberinya pelajaran. Kembali ke rumah, Tom berencana untuk membuat beberapa tindakan pertahanan. Dia membawa selembar papan triplek dan memasangnya di jendela. Baru akan diganti dengan kaca setelah beruang hitam masuk hibernasi. Karena beruang hitam sudah menemukan lokasi gerbang, jika datang lagi kemungkinan besar dia akan mendorong pintu untuk masuk. Sebaiknya perkuat dengan satu palang pintu. Setelah itu mereka berdua mencari selembar papan lagi dan memenuhinya dengan paku-paku tajam. Kemudian meletakkan papan itu di depan pintu. Jika beruang hitam berani datang, pasti akan disambut dengan ramah. Dengan cara yang sama, dia meletakkan papan lain di bawah jendela. Setelah melakukan semua tindakan ini, Tom merasa lega. Beberapa hari kemudian, istrinya Nancy kembali. Karena ulah beruang hitam, Tom merugi ribuan dolar. Dan juga membuang banyak waktu sehingga kulit rusa belum diolah. Namun, nasib buruk tidak pernah datang sendirian. Jejak kaki segar muncul lagi di salju. Itu adalah beruang hitam sialan yang datang lagi. Tom membiarkannya hidup, tapi tak disangka binatang itu tidak tahu berterima kasih. Dia berputar-putar di sekitar kandang merpati di halaman beberapa kali. Jejak terakhir mengarah ke gudang peralatan. Dia mencoba masuk lagi, tetapi terhalang oleh paku di lantai. Setelah insiden kecil ini, Tom harus mulai bekerja. Ini adalah selembar kulit rusa yang segar. Tugas hari ini adalah menyamaknya. Tapi sekarang muncul masalah baru. Alat kikis yang biasa ia gunakan tiba-tiba tidak dapat ditemukan. Bahannya terbuat dari tanduk rusa. Kemungkinan besar diambil oleh beruang hitam yang rakus. Tidak ada pilihan lain selain membuat yang baru. Alat kikis adalah alat yang ditempa dengan tangan. Digunakan untuk menghilangkan bulu dan daging dari kulit,
Orang Indian telah membuat alat kikis dari tanduk rusa selama ribuan tahun. Tom mengambil sebatang tanduk rusa yang besar. Dia mengukur ukurannya lalu mulai memotong dengan gergaji. Meskipun tanduk rusa keras, itu tidak sebanding dengan tajamnya gergaji. Dia memotong tanduk rusa menjadi bentuk yang diinginkan. Mata pisaunya diletakkan di permukaan yang telah disiapkan. Terakhir, diikat erat dengan tali dan sebuah alat kikis pun jadi. Kemudian dia mengangkat bingkai itu di antara dua pohon. Ini adalah teknik tradisional dan kuno. Kulit yang telah disamak bisa dijual seharga $800. Jika tidak diolah, harganya akan sangat murah. Setiap kali pengerik ditekan, sepetak besar bulu bisa terkelupas. Tom sesekali mengasahnya agar tetap tajam. Kulit diketiak dan perut tipis, jadi harus ekstra hati-hati saat menanganinya. Hanya pemburu yang sangat terampil yang bisa menguasai kekuatannya. Setelah kotoran dibersihkan, langkah selanjutnya adalah membuat larutan penyamak. Bahannya adalah otak hewan. Tambahkan air secukupnya ke dalamnya dan panaskan. Terakhir, aduk hingga otaknya larut menjadi cairan. Tom memindahkan ember keluar rumah. Oleskan cairan ke permukaan kulit agar terserap. Lemak di otak bisa melembutkan kulit berbulu itu. Tom tidak mengerti. Orang-orang ribuan tahun yang lalu, bagaimana mereka bisa terpikir cara ini untuk mengawetkan kulit hewan. Setiap sudut diolesi beberapa kali. Sisanya tinggal menunggunya kering secara alami. Lembah Sungai Yaak akan memasuki musim dingin dalam beberapa hari. Tahun-tahun sebelumnya saat ini sudah tertutup salju tebal. Tapi tahun ini sedikit aneh. Ini membawa pengaruh buruk bagi bisnis perangkap Tom. Martin suka berpindah-pindah dan tidak akan tinggal lama di satu tempat. Jika tidak ada salju akan sulit menemukan jejak pergerakan mereka. Tepat pada saat itu, jejak kaki beruang grizzly muncul di salju. Ini memberi Tom firasat buruk. Sesampainya di sana, dia hanya melihat perangkapnya terlepas. Jelas sekali beruang itu sudah memakan mangsanya lebih dulu. Cuaca hangat telah menunda waktu hibernasi mereka. Tom tidak punya pilihan selain memeriksa yang berikutnya. Perangkap yang ini juga telah dirusak. Beruang grizzly itu memakan habis umpannya. Dan ingatan mereka sangat baik. Sekali mereka sudah merasakannya, mereka akan sering datang kembali di hari-hari berikutnya. Sepertinya operasi pemasangan perangkap baru bisa dimulai setelah beruang grizzly berhibernasi. Meskipun sedikit frustrasi, tidak ada yang bisa dilakukan. Sementara itu, Tom memutuskan untuk mengubah strategi dan menjebak berang-berang. Beruang tidak memangsa berang-berang, jadi mereka tidak akan mengganggu rencana Tom. Selain itu, bulu berang-berang harganya lebih tinggi, bisa membantu Tom lebih cepat menutupi kerugiannya. Dia mencelupkan perangkap ke dalam ember. Cairan ini terbuat dari kulit kayu busuk dan solar. Tidak hanya mencegah perangkap macet, tetapi juga menghilangkan bau manusia untuk meningkatkan tingkat keberhasilan berburu. Untuk umpannya, Tom menggunakan metode kuno. Ada kelenjar di perut berang-berang. Mereka mengeluarkannya ke tanah untuk menandai wilayah. Benda yang dipegang Tom ini adalah kelenjar itu. Menggilingnya menjadi bubuk untuk memancing berang-berang. Setelah dicium, baunya cukup menyengat. Setelah semuanya siap, dia berkendara ke tujuannya. Ini adalah anak sungai sempit dari Sungai Chuck. Tom sedang mencari lokasi terbaik untuk memasang perangkap. Kedalaman air dan lebar sungai sangat penting. Dia memilih tempat yang cocok. Dia biasanya memasang dua jenis perangkap yang berbeda. Dia meletakkan perangkap di atas sebuah batang horizontal, membiarkan arus air mengalir tepat melalui tengah perangkap. Saat berang-berang lewat, perangkap akan terpicu. Kemudian dia pergi ke hilir sungai. Dia menancapkan batang besi ke dalam air sungai. Di atasnya terikat seutas tali yang terhubung dengan perangkap yang dipasang. Akhirnya, batang besi itu ditancapkan kuat-kuat ke dasar sungai. Untuk memancing berang-berang, Tom mengeluarkan umpan kelenjar berang-berang yang sudah dibuatnya. Umpan ini memiliki aroma yang tajam dan merangsang. Bisa menarik perhatian berang-berang dari jarak jauh. Keempat perangkap telah dipasang. Sekarang tinggal menunggu mangsa masuk perangkap. Keesokan harinya, Tom kembali ke sini. Dia memeriksa perangkap yang dipasang kemarin di sepanjang tepi sungai. Dua perangkap pertama tidak membuahkan hasil. Kabar baiknya, perangkap ketiga terpicu, tapi tidak berhasil menangkap berang-berang. Sekarang hanya tersisa satu perangkap terakhir. Sayangnya, di sini juga tidak ada hasil. Hasil ini membuat Tom sangat kecewa, dan itu juga membuatnya merasa lebih tertekan. Pertama, gudangnya dijarah oleh beruang hitam. Kemudian umpan martennya dimakan oleh beruang grizzly. Sekarang bahkan perangkap berang-berangnya tidak berfungsi. Untuk keluar dari situasi ini, Tom mengalihkan perhatiannya ke sebuah tempat kuno. Jauh di dalam hutan ada sebuah danau purba. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu di sana. Tom langsung berkendara ke sana.
Ini juga pertama kalinya dia menjelajahi area ini. Jalanan penuh dengan salju membuat perjalanan penuh dengan faktor tak terduga. Setelah berjalan beberapa saat, Tom berhenti. Ternyata jalan di depan buntu. Dia tidak punya pilihan selain berjalan kaki sambil menarik kereta luncur. Salju yang tebal membuat setiap langkah menjadi sulit. Butuh banyak usaha untuk sampai di dekat danau. Dia mencari-cari lokasi terbaik untuk memasang perangkap. Melalui pengamatan dia melihat sebuah lubang es. Jelas sekali itu adalah pintu masuk dan keluar berang-berang. Dan jejak kakinya terlihat di salju di sebelahnya. Tom bersiap untuk memasang perangkap di sini. Pertama, bersihkan dulu salju di atasnya, lalu ayunkan kapak dan mulai memahat es. Butuh belasan hantaman untuk membuat lubang di es. Berang-berang paling suka menggerogoti kulit pohon aspen. Tom sengaja memilih ranting aspen yang lebih muda agar berang-berang bisa makan kenyang sebelum mati. Ikatkan umpan dan perangkap ke rangka kayu. Terakhir, masukkan ke dalam lubang es. Permukaannya harus ditutup dengan dahan pinus. Ini untuk mengelabui berang-berang, sekaligus mencegah lubang membeku. Setelah memasang 3 perangkap, Tom pun pulang. Dia berencana untuk kembali mengeceknya besok. Sialnya, mobilnya tiba-tiba tidak bisa menyala. Dia membuka kap mesin dan mengencangkan baut mesin. Saat dinyalakan lagi, mesinnya berhasil hidup. Tom harus segera sampai di rumah sebelum gelap. Keesokan paginya, dia kembali ke sini, tak sabar untuk memeriksa hasil tangkapannya. Setibanya di sana, dia memecahkan lapisan es di atas perangkap. Perlahan dia mengangkat rangka kayu keluar dari lubang. Sayangnya, perangkap itu tidak menangkap apa-apa. Dengan sedikit kecewa, Tom memasukkannya kembali ke dalam lubang. Lalu dia lanjut memeriksa perangkap berikutnya. Perangkap ini adalah harapan terbesarnya. Dia menyingkirkan dahan di atasnya. Memegang rangka kayu dan menariknya keluar, syukurlah. Seekor berang-berang muncul ke permukaan. Tom menarik kaki pendeknya dan mengangkatnya keluar bersama rangka kayu. Hasil ini membuatnya tersenyum lebar. Beratnya diperkirakan sekitar 35 pon. Berang-berang seukuran ini adalah yang paling berharga. Semua bagian tubuhnya bisa dijual seharga $400. Dia melempar berang-berang itu ke kereta luncur, lalu memeriksa perangkap berikutnya. Satu bendungan berang-berang bisa menampung hingga 20 ekor berang-berang. Setelah hasil pertama yang bagus, dia semakin percaya diri. Dia mendekat dan segera mengangkat perangkap. Sayangnya, perangkap itu kosong lagi. Saat Tom merasa kecewa, dia samar-samar merasakan ada sesuatu di bawah. Dia menarik perangkapnya dan ada satu yang terjerat. Tom langsung sangat gembira. Dia merasa tempat ini memang lokasi yang membawa keberuntungan. Dia memasang kembali perangkapnya dan pulang dengan gembira membawa hasil tangkapannya. Saat tiba di rumah, Nancy dan anjing pemburunya keluar menyambut. Ciuman dari istrinya adalah dukungan terbesar untuk pekerjaannya. Tom tidak punya waktu istirahat. Dia harus segera mengurus berang-berang itu. Mengenakan sarung tangan, dia mulai bekerja lagi. Pisau kecilnya bergerak ke atas dan ke bawah. Kulit berang-berang itu dengan mudah disayat terbuka. Di tempat lain, ekor berang-berang adalah makanan lezat. Tapi bagi Tom, itu terutama digunakan untuk membuat sarung pisau. Dengan cepat, dia selesai menguliti. Selanjutnya, dia memulai proses penyamakan. Tom menggunakan alat pengerik untuk membersihkan lemak di atasnya. Daging ini menempel erat di kulit, tidak mudah untuk dikerik. Setelah menyelesaikan langkah ini, Tom membawa kulit itu ke dalam rumah. Dia menaburkan garam di atasnya. Garam dapat menyerap kelembapan kulit dan membunuh parasit di dalamnya. Mendapatkan 2 berang-berang dalam 1 hari, setimpal dengan semua kerja keras yang dia lakukan. Namun, masih ada kerugian ribuan dolar yang harus dia tutupi. Di pegunungan Blue Ridge, Appalachia, musim dingin akan tiba dalam beberapa minggu. Eustace bersiap untuk menebang kayu. Dia punya tetangga yang tinggal 40 mil jauhnya, yang memiliki sekitar 100 hektar tanah, dan mengizinkan Eustace untuk menebang beberapa pohon secara selektif. Belum lama ini, dia baru saja memperbaiki sebuah mesin gergaji. Untuk mengembangkan bisnis pengolahan kayunya, bahan mentah sangatlah penting. Kesempatan langka ini sangat dihargai olehnya. Dan Preston, mereka menyiapkan beberapa perkakas dan makanan seperti makanan kaleng, lalu berangkat dengan kereta kuda. Sementara Preston menunggang kuda mengikuti di belakang. Mereka akan tinggal di sana selama beberapa hari. Baru berjalan beberapa mil, jalan mereka terhalang oleh rintangan. Mereka terpaksa memperbaiki jembatan yang lapuk di tengah gerimis. Konon jembatan ini dibangun pada masa perang saudara. Sudah lama lapuk dan tidak aman untuk dilewati kereta kuda. Mereka mencari sebatang kayu dan memasukkannya ke dalam celah, lalu memukulnya sedikit demi sedikit dengan palu untuk memadatkannya. Kemudian mengambil beberapa batu dari sungai untuk mengisi celah-celah jembatan. Setelah memastikan tidak ada lubang yang terlalu besar, mereka bisa mencoba menyeberang di bawah kendali Eustace.
Kedua kuda itu dengan berani berjalan ke atas. Langkah mereka mantap saat menarik kereta melewati jembatan dengan lancar. Masih ada lebih dari 30 mil perjalanan di depan. Mereka harus bergegas, ya. Perjalanan mereka lancar tanpa insiden lain. Mereka tiba di lokasi sebelum hari gelap. Karena tidak familiar dengan daerah ini, mereka perlu menemukan penanda batas untuk memastikan lokasi mereka. Setelah mencari, mereka melihat tanda cat di sebatang pohon. Disinilah lahan hutan milik tetangga mereka. Langkah pertama selanjutnya adalah menentukan lokasi berkemah. Dan pilihan terbaik adalah di dekat sumber air. Mereka mengikat kuda-kuda di pohon dan berangkat mencari sungai. Eustace adalah seorang ahli membaca medan gunung yang terkenal. Dia bisa menentukan lokasi sumber air dari pertumbuhan pohon. Tak lama kemudian, mereka menemukan dasar sungai yang kering. Eustace maju untuk memeriksa. Tanahnya agak lembab. Selama mereka terus berjalan ke hulu, mereka pasti akan menemukan sumbernya. Keduanya bersemangat dan mulai mendaki lebih tinggi. Tak lama kemudian, mereka melihat lagi tanaman hijau. Eustace menyingkirkan daun-daun kering dan menampakkan tanah hitam. Terasa sangat kering, mungkin mereka salah arah. Kemudian mereka berdua memeriksa bagian samping. Di sebuah lereng, mereka menemukan tanah yang lembab. Di dalamnya ada sedikit air. Preston kembali untuk mengambil peralatan. Perlu dipastikan dulu apakah kualitas air di sini bisa diminum. Mereka menggali lubang dengan sekop. Terlihat air terus mengalir keluar dari dalamnya. Eustace menampung sedikit air dengan cangkir, kelihatannya cukup bagus. Setelah menunggu sebentar hingga endapannya turun, mereka mengisi 2 botol dengan air tawar bersih. Keduanya mencicipi sedikit. Air mata airnya segar dan manis, persis seperti yang mereka butuhkan. Setelah masalah sumber air teratasi, mereka mulai mendirikan camp. Mereka meletakkan sebatang kayu secara horizontal di atas pohon besar sebagai balok penyangga. Lalu memasang kain terpal, kemudian menancapkan pasak kayu untuk mengencangkan tenda. Masing-masing dari mereka membangun satu tempat perlindungan. Mereka akan beristirahat malam ini dan mulai bekerja besok. Keesokan paginya, mereka mulai mendata kayu-kayu mati di sekitar. Setelah survei selesai, hasilnya cukup memuaskan. Tetapi untuk membawa pulang kayu-kayu itu, mereka memerlukan alat transportasi. Eustace berencana membuat kereta luncur. Dia menggambar bentuk kereta luncur di atas papan kayu. Sekarang mereka membutuhkan pohon besar yang melengkung. Dan pohon di depan mereka ini pas sekali memenuhi persyaratan. Eustace menyalakan gergaji mesinnya. Pertama, dia memotong takik di arah pohon akan tumbang, kemudian membuat potongan di sisi lainnya, menancapkan baji ke dalamnya agar pohon tumbang ke arah yang diinginkan, memotong dahan-dahan yang tidak berguna di bagian atas. Kemudian memotong kayu sesuai bentuk kereta luncur, memukul baji ke penampang melintangnya, untuk membelah batang pohon menjadi 2. Saat tenaga diterapkan, pembagian kayu atas dan bawah tidak merata. Untuk memastikan ukuran papan sama, dia mengontrol arah retakan dengan menancapkan baji. Dengan pukulan terakhir, kayu itu terbelah 2. Selanjutnya masuk ke tahap pembuatan. Untuk membentuk kayu gelondongan menjadi papan, mereka menggunakan alat yang mirip beliung. Setelah dikerjakan oleh keduanya, kayu itu berubah menjadi papan. Selanjutnya, mereka membuat lekukan di atasnya. Ini digunakan untuk memasang balok melintang. Bahan untuk balok melintang adalah kayu akasia tua berusia 20 tahun, sangat kuat dan tahan lama. Menggambar pola di atasnya dan memahat bentuk cembung. Preston mengukurnya dan ukurannya pas. Ujung yang lain juga dibuat dengan cara yang sama. Lalu memukul balok melintang ke dalam lekukan papan. Untuk memastikannya kokoh, Eustace membuat beberapa pasak. Mengupas kayu sambil memutarnya, hanya bentuk kerucut yang bisa masuk dengan sempurna. Seiring pasak-pasak kayu dipukul masuk, kereta luncur yang kokoh dan tahan lama mulai terbentuk. Terakhir, memasang kaitan untuk kuda dan selesailah sudah. Ini membuat keduanya sangat bersemangat dan penuh harapan akan masa depan. Selanjutnya, mereka akan resmi memulai pekerjaan penebangan kayu. Ini adalah pohon raksasa yang telah berusia ratusan tahun. Eustace yang berdiri di sampingnya terlihat sangat kecil. Hari ini dia akan menebang pohon ini. Dia menyalakan gergaji mesin dan mulai memotong. Pohon besar membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk tumbuh. Namun hanya butuh beberapa menit untuk tumbang. Diiringi suara berderak, pohon itu roboh dengan dahsyat. Pemandangannya sangat mengejutkan. Diperkirakan pohon ini bisa menghasilkan pendapatan $1.000. Eustace mengukur dan memotongnya secara ketat sesuai standar. Dengan begitu, nilainya bisa dimaksimalkan.
Saat kayu itu terpotong, hatinya langsung hancur. Tidak disangka bagian tengah pohon itu ternyata kosong. Ini adalah contoh sempurna dari pepatah kuat di luar, kropos di dalam. Bahkan pekerja baru, Tom, merasa sangat disayangkan. Saat malam tiba, mereka mengakhiri pekerjaan hari ini. Mereka bertiga duduk di dekat api unggun sambil mengasah peralatan, bersiap untuk pekerjaan esok hari. Untuk makan malam, mereka memasak kentang rebus, menguliti dan membersihkan tupai kecil yang mereka tangkap, menusuknya dengan tongkat dan memanggangnya di atas arang hingga matang. Beberapa suap langsung menghilangkan rasa lapar dan lelah. Keesokan harinya, target mereka adalah pohon poplar yang tinggi. Untuk itu, mereka harus mendaki punggung bukit curam setinggi 200 yard. Jalan yang basah dan licin membuat mereka sangat kesulitan. Setelah berjuang setengah hari, mereka bertiga akhirnya sampai di pohon poplar itu. Setelah beristirahat sejenak, Eustace menyalakan gergaji mesinnya. Dia mulai menggergaji pohon poplar itu. Pertama, membuat potongan berbentuk segitiga di satu sisi, lalu membuat potongan celah di sisi belakangnya sedikit lebih tinggi. Tidak lama kemudian, pohon besar itu tumbang ke arah lereng bukit dan terus meluncur sampai ke bawah. Tapi masih berjarak 30 kaki dari jalan, mereka mengukur ukurannya. Ini akan menjadi potongan kayu yang paling berharga. Memotong kayu itu menjadi 3 bagian. Kemudian saat memindahkannya, terjadi kecelakaan. Kayu itu lepas kendali dan menggelinding ke bawah bersama orangnya. Beruntungnya, Tom tidak terluka. Untuk membawa gelondongan kayu itu ke jalan, mereka memasang katrol di pohon besar dan memasang kabel baja pada gelondongan kayu itu, menghubungkan gelondongan kayu melalui katrol dan akhirnya ke kuda. Saat kuda menarik dengan kuat, seluruh sistem katrol mulai bekerja. Kayu gelondongan itu pun berhasil ditarik ke jalan. Tanpa perlu kekuatan super, tapi manusia punya kecerdasan yang luar biasa. Pohon poplar ini bisa menghasilkan pendapatan $180. Prosesnya penuh lika-liku, tapi bisa dibilang selesai dengan sempurna. Beberapa hari kemudian, Eustace sudah menyiapkan kayu-kayunya, tapi untuk mengangkutnya butuh rantai besi. Ia pun harus kembali ke pegunungan Blue Ridge untuk kembali ke profesi lamanya sebagai pandai besi. Setelah memanaskan besi hingga membara, ia melepas 8 mata rantai. Tujuannya untuk memperpendek rantai tersebut. Di saat yang sama, ia juga memanaskan sebatang besi lainnya. Ujungnya ia bengkokkan menjadi bentuk oval, lalu menyambungkannya ke rantai. Dipanaskan dan ditempa berulang kali hingga mendapatkan bentuk yang diinginkan. Inilah alat yang dibutuhkan untuk kereta luncur yang ditarik kuda. Sekarang mereka berdua harus bergegas kembali ke area penebangan untuk membawa turun kayu-kayu gelondongan itu dengan kereta luncur. Bersama mereka ada juga seekor kuda poni yang kuat. Sesampainya di area penebangan, mereka memuat kayu ke atas kereta luncur. Pertama-tama ditarik oleh 2 kuda menuju ke sungai kecil di kaki gunung. Kemudian diturunkan dan dilemparkan ke dalam sungai kecil itu. Selanjutnya, giliran kuda poni yang kuat ini beraksi. Kayu gelondongan diikat dengan rantai besi, lalu ditarik olehnya. Menarik kayu satu persatu dari sungai kecil ke titik pemuatan. Eustace meminta bantuan seorang teman lama. Meminjam truk temannya untuk mengangkut semua kayu ini pulang, menggunakan 2 batang pohon poplar sebagai jembatan. Mendorong kayu gelondongan sedikit demi sedikit ke atas truk. Proses ini nyaris saja mencederai Preston. Selanjutnya, mereka harus lebih berhati-hati. Setelah sibuk beberapa saat, truk pun penuh dengan kayu, tapi ada 1 batang yang tergelincir ke tanah karena tidak cukup ruang. Terpaksa mereka membawa kuda kemari, mengikat kayu dengan rantai dan menyeretnya kembali ke tempat yang lebih tinggi. Untuk mencegah kayu itu menggelinding lagi, Eustace menancapkan 2 batang pohon di pinggir truk, lalu mendorong kembali kayu gelondongan itu ke dalam truk dan membantu menyesuaikan posisinya. Terakhir, diikat kencang bersama bak truk menggunakan tali. Mereka pun memulai perjalanan pulang menyusuri jalan gunung yang curam. Sesampainya di rumah, babak kesibukan baru dimulai. Mereka masih harus mengolah kayu-kayu ini menjadi papan. Meskipun prosesnya rumit, mereka berdua menikmatinya tanpa lelah. Bagaimanapun, ini berarti mereka akan segera menjadi kaya raya. Pria itu berhasil membunuh seekor berang-berang. Untuk mengambilnya, ia memecahkan lapisan es dengan batu, memasukkan tangannya ke dalam air sungai yang sedingin es untuk mengeluarkannya. Bulunya akan dibuat menjadi topi dan sarung tangan. Dagingnya dipanggang arang hingga luarnya gosong dan dalamnya empuk tingkat kematangan 8. Inilah kehidupan liar yang sederhana namun nyata. Di pesisir selatan Alaska, seorang pria dengan janggut lebat sedang membuat daging asap.
Untuk mengawetkan makanan di musim dingin, pengasapan adalah pilihan utama. Panas akan menghilangkan kadar air dari daging. Asapnya akan membentuk lapisan pelindung di permukaan. Namanya Morgan, usianya 33 tahun. Berasal dari Idaho, ia sangat mencintai kebebasan. Sekarang ia akan melewati musim dingin kelimanya di Alaska. Kehidupan liar seperti ini membuatnya terpesona. Belum lama ini ia baru saja membeli tanah seluas 37 hektar di seberang pegunungan. Untuk itu, ia akan melintasi pegunungan paling terjal di Alaska. Segera setelah itu, ia mulai mengemasi barang bawaannya. Selembar spray, 12 pon daging kambing, dan selembar terpal tahan air yang ringan. Ia juga membawa peralatan perlindungan diri yang diperlukan. Pistol ini adalah senjata favoritnya. Ada banyak sekali binatang buas besar di Alaska. Beruang hitam, rusa besar, dan serigala abu-abu semuanya sangat agresif dan berbahaya. Setelah semua siap, Morgan menyandang tasnya dan secara resmi memulai perjalanannya. Karena sudah memilih kehidupan seperti ini, ia sudah siap menanggung segala konsekuensinya. Lembah Matsu hampir belum pernah diinjak oleh manusia. Morgan harus berusaha lebih keras untuk membuka jalan. Setelah berjalan jauh, ia tiba di hadapan sebuah sungai. Untungnya, ia punya kebiasaan membawa rakit tiup. Sungai Susitna mengalir ke barat melintasi lembah sejauh 300 mil. Jika lewat jalur air, ia bisa menghemat banyak waktu. Morgan menyiapkan rakit tiupnya, lalu mengenakan sebuah jaket pelampung. Ia naik ke rakit dan mulai menyusuri sungai. Saat ini sudah mendekati musim dingin, suhu air mendekati titik beku. Morgan harus ekstra hati-hati agar tidak jatuh ke sungai. Tapi apa yang ditakutkan, itulah yang terjadi. Di depan banyak bebatuan dan arusnya menjadi deras. Sedikit saja lengah, rakitnya menabrak sesuatu, membuat Morgan berkeringat dingin karena ketakutan. Perjalanan selanjutnya, rakitnya semakin terombang-ambing. Morgan berusaha keras mengendalikannya dan berhasil melewatinya dengan selamat. Belum sempat ia merasa senang terlalu lama. Di depan muncul bagian sungai yang tidak bisa dilewati. Menghadapi situasi ini, Morgan hanya bisa memilih untuk naik ke darat, mengandalkan kedua kakinya untuk berjalan maju di sepanjang tepi sungai. Sekarang tujuannya masih berjarak 280 mil lagi. Seiring matahari terbenam, suhu pun menurun. Tapi, itu sama sekali tidak memengaruhi semangatnya yang bergejolak. Morgan butuh waktu 7 tahun untuk mengumpulkan uang sebanyak ini. Untuk membeli sebidang tanah liar miliknya sendiri. Perasaannya saat ini adalah ia berharap bisa langsung berteleportasi ke sana. Tapi tak lama kemudian, kesulitan baru muncul lagi. Sebuah sungai yang membeku menghalangi jalannya. Karena lapisan es terlalu tipis, dia tidak berani menyeberang sembarangan. Dan sekelilingnya adalah labirin yang terdiri dari ratusan sungai dan anak sungai. Morgan menatap kesulitan di hadapannya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia menguji ketebalan es terlebih dahulu untuk melihat apakah itu bisa menopang tubuhnya. Dilihat dari air sungai yang merembes dari atas, jawabannya adalah tidak. Demi keamanan, dia harus melakukan beberapa persiapan. Dia mencari kayu birch untuk membuat beberapa kapak es. Pertama, dia memotongnya dengan gergaji seukuran genggaman tangan. Kemudian membuat alur di dalam kayu, memasukkan paku besi ke ujung kayu, lalu mengikatnya dengan erat menggunakan tali. Setelah itu dia mengasah ujung paku dengan pisau kecil. Akhirnya, dia mematahkannya dengan tang. Sebuah kapak es yang layak telah selesai. Dia menghubungkan kedua kapak es dengan tali dan menggantungkannya di lehernya. Jika dia jatuh ke dalam lubang es, dia bisa menggunakannya. Dia bisa menarik dirinya keluar dari lubang es dengan menggunakan kedua tangannya. Morgan menguji keefektifannya pada sebatang pohon besar. Hasilnya sangat memuaskan. Sekarang dia bisa melanjutkan perjalanannya. Untuk menyebarkan berat badannya, dia meletakkan ransel seberat 40 pon di atas rakit tiup. Mengenakan jaket pelampung, dia mendorong rakit dan bergerak maju sedikit demi sedikit. Lapisan es mengeluarkan suara retakan karena tidak kuat menahan beban. Diiringi teriakan, Morgan jatuh ke dalam air. Rasa dingin seketika menyelimutinya dari segala arah. Untungnya, dia telah menyiapkan kapak es sebelumnya. Dia merangkak maju sambil menarik rakit tiup, lalu dia berdiri dan berlari dengan cepat. Sekarang dia harus menyalakan api secepat mungkin.
Jika nyawanya terancam karena hipotermia, itu tidak akan sepadan. Sambil menghangatkan diri di depan api, dia merenungkan kegagalan barusan. Sepertinya hari ini tidak cocok untuk melanjutkan perjalanan. Dia bersiap untuk bermalam di tempat itu. Keesokan harinya, Morgan melanjutkan perjalanannya pulang. Tempat ini tandus. Sejauh bermil-mil tidak terlihat satupun pohon tinggi. Selain itu, siang hari menjadi semakin pendek. Bahkan menemukan tempat untuk bermalam pun adalah sebuah kemewahan. Sekarang, persediaan air tawarnya sangat menipis. Sementara makan salju akan menurunkan suhu inti tubuhnya. Untungnya selalu ada jalan keluar. Tepat ketika dia putus asa, sebuah anak sungai muncul. Dia mengisi botolnya dengan air, lalu meminumnya dengan lahap, sambil makan sedikit ransum untuk memulihkan energi. Morgan melanjutkan perjalanan, bersiap untuk mendaki di malam hari. Saat dia terus maju, ketinggian terus meningkat. Dia harus mendaki gunung yang tinggi, angin dingin yang menerpa wajahnya terasa sakit seperti sayatan pisau. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan salju putih. Untuk menghindari kebutaan salju, dia mengenakan kacamata pelindung khusus dan mengenakan sepatu salju untuk mendaki ke puncak. Pendakiannya sangat sulit, tetapi tekadnya kuat. Sejak hari pertama perjalanannya, tidak ada jalan untuk kembali. Saat matahari perlahan terbenam, Morgan perlu mencari tempat untuk bermalam. Tidak ada pohon untuk berlindung. Dia memilih tempat dengan salju tebal untuk menggali gua salju. Tumpukan salju ini sangat padat dan tidak akan mudah runtuh. Setelah 1 jam berusaha, gua itu sudah cukup untuk digunakan. Dia mengeluarkan beberapa kayu bakar dari ranselnya, menyalakan api unggun di pintu masuk gua salju. Dia bisa menghilangkan dahaga dengan melelehkan salju di panci besi. Setelah itu, dia merangkak masuk ke dalam gua dan bermalam di sana. Keesokan harinya, dia bangun setelah tidur nyenyak, merebus sepanci salju untuk mengisi kembali cairan tubuh, lalu makan beberapa ransum untuk menambah energi. Setelah itu, Morgan memilih untuk melanjutkan perjalanannya, berusaha untuk mencapai tujuannya sesegera mungkin. Seiring ketinggian meningkat, suhu pun menurun. Salju tebal mulai turun dari langit, menambahkan cobaan baru dalam perjalanannya. Cuaca seperti ini paling rawan longsoran salju. Dia harus sangat waspada. Semakin buruk cuaca yang dihadapi, semakin dia harus menjaga hati yang teguh. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dan mengejutkan Morgan. Ini pertanda akan terjadi longsoran salju. Dia tidak memikirkan hal lain dan berlari menjauh dari sini. Sekelilingnya putih semua, tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya bisa mengeluarkan kompas untuk memastikan tidak menyimpang dari arah. Setelah usah gigihnya, dia akhirnya mencapai puncak gunung. Morgan, yang bersemangat, tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Tanahnya berada di sisi lain gunung. Perjalanan menuruni bukit adalah tantangan terakhir di hadapannya. Setelah melalui banyak kesulitan, Morgan berhasil tiba di kaki gunung salju, kembali memasuki hutan lebat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi dia sudah tidak makan dengan benar selama 3 atau 4 hari. Dia sudah sangat lapar hingga matanya berkunang-kunang, dan masih ada 1 minggu perjalanan untuk sampai ke rumah. Oleh karena itu, mengisi kembali kalori adalah prioritas utama. Target idealnya adalah landak ayam hutan atau kelinci liar. Hewan-hewan kecil ini sering berkumpul di sekitar sumber air. Morgan mengikuti suara air dan menemukan sebuah anak sungai. Arah alirannya kebetulan sama dengan arah perjalanannya. Jadi dia memilih untuk berjalan di atas es, sambil terus mencari jejak mangsa. Tidak lama kemudian, dia menemukan petunjuk. Dilihat dari anakan pohon yang digerogoti, ada berang-berang di sini. Penemuan ini membuat matanya berbinar. Dia bisa mendapatkan 20 hingga 30 pon daging, dan kulit berang-berang juga memiliki nilai guna yang tinggi. Morgan kembali ke tepi dan bersiap untuk menunggu. Mengamati apakah berang-berang akan muncul. Dalam sekejap, 2 jam berlalu. Tidak terlihat ada protein yang bergerak. Dia sedikit cemas sementara cuaca menjadi semakin dingin. Dia ragu antara terus menunggu atau melanjutkan perjalanan. Setelah berpikir beberapa detik, Morgan tidak mau buang waktu lagi. Dia menyandang tasnya dan baru saja bangkit. Dari sudut matanya dia melihat bayangan hitam. Dengan sigap dia mengeluarkan senjatanya dan melepaskan tembakan. Meskipun berhasil menembak berang-berang itu, tapi hewan itu tetap melompat ke air sebelum mati. Morgan melempar barang bawaannya dan mengejarnya. Dia melepas jaketnya dan memasukkan satu lengannya ke dalam air untuk mengambilnya. Waktu berlalu, tapi berang-berangnya tidak ada. Dia kesal dan tidak mau melepaskan buruan yang sudah di tangan. Dia terus mencari sosok protein itu di sepanjang permukaan es. Akhirnya di hilir, dia melihatnya di bawah lapisan es. Hewan itu tersangkut di tengah aliran sungai.
Morgan berlari kembali dan mengambil sebuah batu dari sungai lalu memukulkannya dengan keras ke lapisan es. Hanya dengan beberapa pukulan, dia berhasil membuat lubang. Dia kembali memasukkan tangannya untuk menangkapnya. Sedikit demi sedikit dia menarik berang-berang itu keluar dari air. Air sungai sangat dingin menusuk tulang, tapi Morgan yang bersemangat tidak peduli sama sekali. Berang-berang ini muncul di saat yang sangat tepat. Ini adalah tambahan makanan yang penting bagi Morgan. Sekarang dia harus mencari tempat untuk mengolahnya. Dia tiba di bawah sebatang pohon besar sambil menghangatkan diri. Dia melakukan persiapan, dia mengeluarkan pisaunya dan mengasahnya agar lebih tajam. Kemudian dia mulai menguliti berang-berang itu. Morgan menekan perut lembut berang-berang itu dan membuat sayatan. Lemak berwarna merah muda langsung terlihat. Mengolahnya sebelum membekuk kaku juga lebih mudah. Hanya dalam beberapa menit, kulit berang-berang itu berhasil dilepaskan. Nanti dia bisa menggunakannya untuk membuat topi atau sarung tangan. Selanjutnya Morgan memotong sebagian daging perutnya, menusuknya dengan ranting, lalu memasaknya di atas bara api. Sambil menunggu dagingnya matang, dia memilah-milah setiap bagian daging berang-berang. Setelah dia selesai, aroma daging panggang menyebar. Morgan tidak sabar untuk mencicipinya. Garing di luar, empuk di dalam. Rasanya begitu harum saat dimakan. Setelah makan dagingnya, dia mengambil sepotong lemak. Di daerah dingin, lemak adalah harta karun untuk bertahan hidup. Sekarang Morgan masih berjarak 60 mil dari tanahnya. Rencananya adalah istirahat semalam dan melanjutkan perjalanan besok. Tanpa terasa, seminggu telah berlalu. Daging berang-berang hasil buruan hampir habis. Tapi kabar baiknya adalah tujuan sudah di depan mata. Hanya tersisa 10 mil terakhir. Besok adalah waktu yang dijanjikan dengan pilot untuk pengiriman pasokan dari udara. Morgan harus tiba di titik pertemuan lebih awal. Jika pilot tidak menerima sinyal, dia akan pergi membawa barang-barangnya. Dia baru akan kembali lagi seminggu kemudian. Tapi orang yang terburu-buru mudah membuat kesalahan. Morgan tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Dia tidak apa-apa, tapi tali bahu ranselnya putus. Dia mencoba membawanya dengan satu bahu dan terus maju. Baru berjalan sebentar, bahunya sudah lecet tak tertahankan. Jika terus begini, lehernya bisa terkilir. Tiba-tiba mendapat ide, Morgan mengeluarkan rakit tiupnya. Setelah dipompa, dia melemparkan ranselnya ke dalam. Dengan cara ini, tampaknya jadi lebih ringan. Langkah kakinya pun tanpa sadar menjadi lebih cepat. Akhirnya, sebelum matahari terbenam, dia tiba di tujuan. Tanda-tanda yang tertancap di tanah ini menandakan bahwa tanah ini sudah dibeli orang. Dalam area seluas 37 hektar, tanda itu bisa terlihat. Morgan menyalakan api unggun di tanah. Ini adalah malam pertamanya di tanah miliknya sendiri. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Morgan pun keluar dari kantong tidurnya. Tadi malam dia tidur dengan sangat nyenyak. Hari ini, dia akan menyambut datangnya pasokan. Agar lebih mudah ditemukan oleh pilot, dia membersihkan area lapang di atas salju, kemudian menebang sebatang pohon pinus. Ranting-rantingnya dipatahkan untuk dijadikan umpan api. Setelah itu, dia menyalakan api besar dengan pemantik. Begitu dia melihat pesawat lewat, Morgan akan memasukkan banyak ranting hijau agar menghasilkan asap tebal. Setengah hari berlalu, namun bayangan pesawat masih belum terlihat. Tepat saat dia mulai cemas, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Morgan langsung melemparkan semua ranting ke tumpukan api. Seketika, gumpalan asap tebal membubung. Tertarik oleh asap itu, pilot pun terbang menuju ke sini. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia mulai menjatuhkan pasokan. Morgan yang bersemangat berteriak kegirangan. Setelah berputar sekali, pilot menjatuhkan paket lainnya. Setelah total 4 paket dijatuhkan, barulah dia pergi. Morgan mulai merapikan pasokannya. Dia mengeluarkan beberapa makanan untuk menambah energinya. Setelah ini, dia akan mendirikan tenda dan membangun kemahnya sendiri. Di lembah Sungai Yaak, Montana, pemburu tua Tom kembali beraksi. Untuk menambah persediaan daging di rumah, dia bersiap memburu seekor rusa besar. Dan mereka hidup di puncak gunung yang lebih tinggi. Ini adalah tantangan besar bagi Tom yang sudah tua. Saat salju mulai turun dari langit, hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesulitan berburu. Setelah beberapa saat mencari, Tom melihat jejak rusa di salju
Dilihat dari lekukannya, jejak itu ditinggalkan 1 atau 2 jam yang lalu. Ini membuat Tom sangat senang. Dia mengeluarkan teropongnya dan melihat sekeliling. Benar saja, dia melihat sekawanan rusa di gunung seberang. Ada sekitar 25 ekor, mereka bergerak menuju puncak gunung. Tom harus mempercepat langkahnya, berusaha menemukan mereka sebelum kawanan rusa itu melewati bukit. Dengan tergesa-gesa, dia mendekati kawanan rusa itu, jarak rusa yang terdekat sekitar 200 yard. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, Tom mengeluarkan bipod dan menopang senapannya di atasnya. Rusa itu masih merumput di tempatnya. Dia membidik perlahan karena dia hanya punya 1 kesempatan. Tepat saat dia akan menarik pelatuk, rusa itu tiba-tiba bergerak, membuat Tom kehilangan kesempatan berburu yang bagus. Berburu memang seringkali seperti ini. Kebanyakan gagal, sekarang dia harus mengelilingi kaki gunung untuk melihat apakah dia bisa menemukan rusa tadi. Tom berhenti dan mengeluarkan teropongnya untuk melihat ke puncak gunung. Benar saja, dia melihat rusa itu lagi. Meskipun hanya kepalanya yang terlihat, Tom ingin menguji kemampuannya menembak. Saat dia mulai membidik, rusa itu seolah bekerja sama dengan menunjukkan sisi tubuhnya. Kali ini Tom tidak ragu-ragu dan langsung menarik pelatuk. Rusa itu langsung jatuh. Ketegangan yang dirasakannya seketika sirna, dia menghampiri dan menepuk rusa itu, berterima kasih atas pengorbanannya. Membunuh bukanlah niatnya, semuanya hanya demi bertahan hidup. Menguliti bangkainya akan memakan waktu beberapa jam. Tom harus bergegas agar dagingnya tidak membeku karena cuaca dingin. Untungnya dia ahli dalam mengolah kulit, bahkan gigi rusa pun tidak ia sia-siakan. Bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Setelah selesai, dia membawa kudanya. Kudanya memikul daging rusa dan mereka mulai perjalanan pulang seiring dengan datangnya salju lebat. Ini menandakan Tom akan memulai kembali bisnis perangkapnya. Perangkap Marten yang dia pasang beberapa waktu lalu semuanya dirusak oleh beruang grizzly. Sekarang cuaca menjadi dingin, beruang-beruang sudah masuk hibernasi. Semangat Tom yang bergejolak kembali bangkit. Kali ini dia berencana pergi ke pegunungan Purcell. Medannya curam dan terjal, serta kaya akan satwa liar, tapi perjalanannya tidak mudah. Tumpukan salju yang tebal membawa bahaya tersembunyi. Di sebuah tanjakan, mobil salju Tom terjebak. Dia menggunakan kekuatan kasar untuk menggesernya. Setelah menyalakannya kembali, dia menggebergas sepenuhnya. Dengan momentum itu, dia berhasil naik dalam sekali percobaan. Sisa perjalanannya relatif lancar. Dia terus melaju hingga tiba di atas gunung. Di sini dia menemukan jejak Marten. Ini adalah tempat yang ideal untuk memasang perangkap. Tom menebang sebatang pohon kecil dan menyandarkannya secara miring ke pohon lain. Mengikat kotak perangkap yang dibawanya ke tiang sandaran itu. Menggunakan sepotong daging berang-berang sebagai umpan. Terakhir, dia memasang perangkap di pintu masuk. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, Tom menyiapkan selembar kulit rusa. Dia menuangkan sejenis cairan di atasnya. Cairan itu akan mengeluarkan bau yang kuat. Terakhir, dia membakar segumpal kecil bulu rusa. Bau bulu yang terbakar juga bisa menjadi daya tarik. Tom yakin dengan 3 umpan ini pasti akan bisa menarik mangsa. Sekarang dia akan pergi ke lokasi berikutnya. Tom berencana memasang 12 perangkap kali ini, masing-masing berjarak setidaknya 1 mil. Lokasinya dipilih di tempat yang sering dilalui Marten. Dengan begitu, perangkap yang dipasang akan lebih efektif. Siang hari di musim dingin sangat singkat. Tom harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum gelap. Dia bekerja non-stop, menempuh lelas 18 mil dalam 6 jam. Tak lama kemudian, hanya tersisa 1 perangkap terakhir dengan cara yang sama. Dia memasangnya dengan mahir. Keesokan harinya, Tom kembali ke hutan ini, berharap hari ini akan menjadi hari panen besar. Tiba di lokasi pertama, tidak ada hasil apa-apa. Ini membuatnya sedikit kecewa. Tom terus memeriksa perangkap yang tersisa. Sayangnya, beberapa perangkap berikutnya juga kosong. Perasaan ketika usaha tidak sebanding dengan hasil memang sulit, tapi keberuntungan datang kepada mereka yang tidak menyerah. Setelah beberapa perangkap, Tom mendapatkan hasil pertamanya. Ini sangat berarti baginya. Begitu kebuntuan terpecahkan, keberuntungan akan terus datang. Memeriksa lokasi berikutnya, dia juga menangkap seekor marten. Usaha Tom yang terus-menerus gagal akhirnya menemukan titik terang. Keesokan harinya, dia keluar rumah membawa perangkap. Saat bersiap untuk pergi, dia melihat jejak kaki di salju. Pengalaman memberitahu Tom bahwa itu adalah jejak cerpelai. Hewan itu berputar-putar di sekitar kandang merpati beberapa kali. Cerpelai adalah predator kecil.
hidup dari memakan burung dan telur. Seekor cerpelai bisa dengan mudah membunuh semua merpati. Dan merpati adalah salah satu sumber makanan penting bagi keluarga Tom. Dia tidak mungkin menyerahkannya begitu saja. Sebelum pergi, dia harus membasmi hama ini agar tenang. Pertama, dia menentukan jejak pergerakan cerpelai melalui bekasnya. Makanan cukup langka pada waktu seperti ini setiap tahun. Cerpelai itu kemungkinan besar akan kembali untuk makan gratis. Tom pulang ke rumah untuk mengambil sebuah kotak perangkap. Dia memasukkan sepotong daging berang-berang ke dalamnya sebagai umpan. Bersamaan dengan itu, dia menambahkan beberapa bulu merpati. Hidung cerpelai bisa mencium bau daging, matanya bisa melihat bulu-bulu itu, umpan ganda ini pasti bisa menangkap cerpelai itu. Tapi ini belum selesai. Tom lalu mengoleskan sedikit saus rahasianya. Setelah itu dia membawa kotak kayu kecil itu ke tepi sungai. Di bawah sebatang pohon, Tom memasang perangkapnya. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, Tom juga memasang satu perangkap di lereng gunung. Jaraknya sekitar 15 yard dari perangkap pertama. Terakhir, dia menempatkan perangkap ketiga di depan pintu kandang merpati. Sisanya tinggal menunggu cerpelai itu masuk perangkap. Waktu berlalu keesokan harinya. Tom keluar untuk memeriksa perangkapnya. Semalam turun salju lagi. Tidak ada jejak kaki di sekitar rumah, sepertinya cerpelai itu tidak datang. Perangkap di lereng gunung juga tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang hanya tersisa yang di dekat sungai. Begitu tiba, dia melihat seekor cerpelai tergeletak di dalamnya. Ternyata hewan ini bahkan tidak lolos dari rintangan pertama. Pantas saja perangkap lainnya kosong. Seiring dengan lonjakan jumlah cerpelai hasil peternakan. Cerpelai liar pada dasarnya tidak terlalu berharga. Tapi, bagaimanapun juga ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekaligus juga melindungi merpati-merpatinya. Beberapa hari kemudian, Tom menerima sebuah pesanan. Seorang pemburu menawarkan harga tinggi agar Tom membantunya menyamak selembar kulit rusa. Tapi permintaannya sedikit istimewa. Dia ingin warna kulit dan bulunya memiliki kesan kuno. Rencananya akan digantung di dalam rumah sebagai hiasan. Sangat menantang dan bisa memberinya penghasilan 2 kali lipat. Tom memeriksa kulit rusa itu dan mendapati kondisinya kurang ideal. Beberapa bagian sudah mulai berbintik. Dia harus mengerok kulitnya dengan sangat hati-hati agar bulunya tidak rontok. Untungnya, keahliannya luar biasa. Prosesnya berjalan cukup lancar. Selanjutnya adalah cairan penyamak. Cairan itu dibuat dengan merebus otak hewan. Cairan ini bisa diserap sepenuhnya oleh kulit. Dia mengoleskannya ke setiap sudut beberapa kali. Setelah proses ini, kulitnya akan menjadi sangat lembut. Langkah selanjutnya adalah meregangkan kulitnya. Tom membawa rangkanya kembali ke gudang peralatan. Ada berbagai macam alat untuk menekan kulitnya. Masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Hal ini untuk meningkatkan kelenturan kulitnya. Seiring kulitnya mengering, Tom menggunakan pisau kecil untuk memotong sepanjang tepinya. Kulit rusa yang tadinya hampir rusak berhasil dia selamatkan, tapi untuk mendapatkan efek seperti kulit yang dijemur. Selanjutnya, kulit itu perlu diproses dengan suhu tinggi. Tom meminta bantuan istrinya. Dia meminta Nancy untuk menjahit kulit rusa itu dengan selembar kain. Dengan begitu bisa menutupi pipa kompor sekaligus tidak mengotori kulit rusa. Dia membawa kulit rusa itu keluar. Tom mulai menyalakan api di tungku. Bahan bakarnya adalah kayu poplar yang sudah membusuk. Kayu ini bisa menghasilkan asap tebal sehingga efek pengasapannya lebih baik. Segera setelah itu, Tom menggantung kulit rusa di atas tungku menutupi seluruh pipa asap. Sisanya tinggal menunggu dengan tenang. Setelah beberapa jam pengasapan, kulit rusa itu menunjukkan warna kuning muda yang merata. Dia membawanya kembali ke dalam untuk diperiksa, hasilnya luar biasa bagus. Tom sangat puas dengan hasil karyanya kali ini. Sekarang dia akan mengantarkannya kepada si pemburu. Waktu berlalu dengan cepat. Musim dingin di lembah sungai Yaak akan segera berakhir. Saat sedang bersiap untuk mengemas kulit-kulit di gudang untuk dijual, Tom kembali menghadapi ancaman baru. Pagi-pagi sekali, Will menelepon untuk memberitahunya bahwa beruang hitam muncul lagi. Dia datang ke rumah temannya dan mengamati keadaan sekitar. Benda-benda yang sobek ada di mana-mana. Jejak cakar beruang terlihat jelas di kotak busa. Musim semi tiba, bunga bermekaran, dan semua makhluk hidup bangkit kembali. Itu juga berarti beruang hitam telah bangun dari hibernasi. Mereka sangat lapar dan sedang mencari makanan. Beberapa bulan yang lalu, gudang pernah dirampok oleh beruang hitam. Kerugiannya mencapai beberapa ribu dolar. Dia susah payah mengumpulkan beberapa kulit untuk menutupi kerugiannya. Tidak disangka, si beruang hitam muncul lagi. Sekali berhasil, dia akan kembali lagi berdasarkan ingatannya.
dan Tom sudah tidak sanggup menanggung serangan kedua. Keduanya bersiap untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan. Pertama, mereka memindahkan semua barang yang ada di luar ke dalam rumah, termasuk sangkar burung dan rangka untuk mengerok kulit. Selanjutnya, mereka menutup jendela dengan papan kayu dan memakukannya dengan kuat menggunakan paku besi. Kemudian, mereka mengambil papan yang penuh paku dan meletakkannya di bawah jendela. Tom meletakkan satu papan lagi di posisi pintu belakang. Paku-paku besi yang tajam akan membuat beruang hitam mundur. Malam ini sangat krusial, dia tidak berani lengah. Seiring malam tiba, suhu pun menurun. Tom menambahkan beberapa kayu bakar ke dalam tungku. Malam ini dia harus berjaga untuk melindungi gudang kulitnya, istrinya, Nancy, dan anjing. Pemburu tetap di dalam rumah. Tiba-tiba anjing pemburu menggonggong beberapa kali. Tom berteriak menanyakan apa yang terjadi. Mungkin anjing pemburu merasakan bahaya yang mendekat. Nancy mengambil senapan dari dalam rumah. Keduanya memegang senter di satu tangan dan menenteng senapan di tangan lain. Mulai memeriksa. Kegelapan yang pekat menciptakan suasana yang menakutkan. Tidak tahu apakah beruang hitam itu mundur dengan sendirinya. Keduanya tidak menemukan target, sepertinya malam ini bisa dilewati dengan aman. Keesokan harinya, Tom mengambil sebuah tanduk rusa yang bagus. Dia mengencangkannya di atas meja kerja, lalu mengambil gergaji dan mulai menggergaji di percabangan tanduk itu. Tanduk itu sangat keras, tetapi tidak tahan dengan ketajaman gergaji. Setelah terlepas, Tom mengambil sebuah kikir untuk menghaluskan bagian yang terpotong. Dia berencana membuat pisau batu primitif dengan tanduk rusa. 2 bilah pisau dari bahan obsidian sudah disiapkan, sekarang dia membutuhkan semacam getah untuk merekatkan tanduk dan mata pisau. Disebut getah. Sebenarnya itu adalah getah yang dikeluarkan pohon pinus yang sudah mengeras. Kemudian, keduanya pergi ke hutan di luar rumah untuk mulai mencari. Mata mereka menyapu satu persatu pohon pinus. Tak lama, Nancy langsung menemukan targetnya. Tom mencongkelnya dengan kapak. Kualitasnya terlihat cukup bagus. Mereka mencari lagi di pohon-pohon lain. Setelah dirasa cukup, mereka akan kembali untuk memurnikannya. Untuk mengubah getah menjadi lem membutuhkan beberapa proses. Nancy terlebih dahulu menumbuk gumpalan keras ini menjadi bubuk, memanaskannya hingga meleleh menjadi cairan kental, menambahkan sedikit kotoran kerbau kering ke dalamnya, kemudian menambahkan beberapa potong lilin lebah. Nancy mengaduk sambil memanaskan, langsung mengoleskannya di sambungan antara mata pisau dan tanduk. Tom mengambil urat hewan yang sudah lama direndam untuk mengikat mata pisau dan gagangnya. Setelah kering, uratnya akan mengencang dan mengikatnya dengan kuat. Sebuah pisau batu primitif pun selesai dibuat. Harga pasarnya sekitar $250. Setelah selesai, Tom mulai mengevaluasi hasil panen. Sepanjang musim dingin, kulit-kulit ini semuanya sudah melalui proses penyamakan. Kualitasnya benar-benar luar biasa. Apalagi ini adalah buatan tangan Tom tua. Setiap barangnya laku keras di pasaran, kandungan seninya bisa dibilang cukup tinggi. Keduanya mengemas kulit-kulit itu ke dalam peti kayu, termasuk kulit rusa kutub, tikus kesturi, dan berang-berang. Serta kulit hewan seperti marten. Nancy mencatat setiap barangnya. Berikutnya adalah barang kerajinan tangan. Total ada 5 buah pisau. Tom memperkirakan bisa terjual lebih dari $10.000. Inilah kehidupannya yang sederhana dan bersahaja. Setiap tahun dia bekerja keras seputar berburu, kerajinan, dan makanan. Hal ini membuatnya tak kenal lelah dan menikmatinya. Apakah ini kehidupan alam liar yang kamu dambakan? Menangkap seekor marten bisa laku $200, seekor lynx bernilai $400, membangun sebuah villa di hutan belantara. Kalau lapar, berburu beli bis untuk makan malam, setiap hari hidup dengan berpegang pada hukum dasar bertahan hidup. Di pegunungan Revelation, Alaska, Marty kembali ke tempat keberuntungannya yang memberinya panen besar. Sebelum musim dingin tiba, dia akan membangun sebuah kabin kayu di alam liar, memilih pohon yang lurus dan kokoh sebagai bahan bangunan. Selama 3 minggu terakhir, dia sudah menyelesaikan kerangka rumahnya. Semuanya dilakukan dengan menumpuk balok kayu satu persatu untuk membangun dinding tinggi. Karena hanya sendirian, kemajuannya jadi sedikit lambat. Setiap menebang pohon besar, dia harus memotongnya menjadi papan, tanpa mesin penggergajian profesional. Marty memasang sebuah rangka pada gergaji mesinnya untuk mendapatkan hasil potongan yang lurus, namun prosesnya selalu disertai bahaya. Setiap batang kayu membutuhkan setidaknya 3 permukaan datar. Dia terus membaliknya sampai mendapatkan bentuk yang diinginkan. Langkah terakhir adalah menumpuknya di dinding. Kayu-kayu ini beratnya mencapai 300 pon. Prosesnya tidak mudah. Kemudian mengencangkannya dengan paku yang panjang. Dari sini terlihat bahwa tidak ada satu langkah pun yang mudah. Marty yang kelelahan terengah-engah
Saat melanjutkan memotong kayu, sebuah kecelakaan terjadi, rantai gergaji mesin tiba-tiba lepas. Ini disebabkan oleh debu dan tanah dari pohon yang menempel pada rantai sehingga membuat pelumas tidak berfungsi. Marty harus memperbaikinya terlebih dahulu, tapi dia tidak tahu bahwa krisis baru akan segera datang. Badai besar sedang terbentuk di pegunungan Revelation. Pepohonan bergoyang kencang, tetapi Marty tidak menyadarinya. Setelah memperbaiki gergaji mesinnya, dia lanjut memotong kayu. Tepat setelah selesai memotong satu sisi, barulah dia merasakan perubahan cuaca. Seketika ia berlari ke arah pesawat yang diparkirkannya di tanah lapang di tepi hutan. Embusan angin kencang bisa saja menerbangkannya. Marty berlari kecil sampai ke lokasi. Untungnya, kecelakaan tidak terjadi, tapi badai debu besar sudah terbentuk di atas sungai. Ini sudah memengaruhi rencana Marty. Ia berencana menyelesaikan pembangunan rumah dalam seminggu, lalu pulang untuk mengambil persediaan musim dingin. Sekarang tidak tahu berapa lama badai ini akan berlangsung. Untungnya, selalu ada jalan keluar. 2 hari kemudian, badai akhirnya berhenti. Marty memutuskan untuk pulang selagi cuaca cerah. Ia menyalakan pesawat lalu memulai perjalanan pulang. Angin di lembah sudah reda, tapi di tengah ngarai, sisa-sisa badai masih ada. Hanya dengan terbang rendah ia bisa menghindarinya. Berkat pengalaman terbang Marty yang luar biasa, ia mengendalikan pesawat dengan presisi, terbang pada ketinggian 10 kaki di atas tanah. Sedikit saja kesalahan dalam proses ini bisa berakibat fatal. Setelah manuver yang mendebarkan, Marty berhasil terbang keluar dari ngarai. Perjalanan selanjutnya jauh lebih lancar. Setelah 3 jam terbang, ia berhasil sampai di rumah. Malam ini ia akan beristirahat dengan baik. Besok ia akan membawa perbekalan ke pegunungan Revelation. Keesokan paginya, Marty sedang memuat perbekalan. Saatnya memulai kehidupan menjebak di musim dingin. Ia menyiapkan 3 barel bensin dan perangkap yang cukup banyak, berencana membuat jalur perangkap sepanjang 30 mil. Setelah selesai berkemas, ia menyalakan pesawat. Dengan restu keluarga, Marty pun berangkat. Jika lancar, penerbangan ini akan memakan waktu 4 jam. Beberapa saat kemudian, pegunungan Revelation setinggi 1000 kaki muncul di hadapannya. Di sini belum turun salju, membuatnya tampak lebih tandus. Tanpa salju, Marty juga kesulitan melacak mangsa. Bahkan jika memasang perangkap, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Sambil berharap salju turun, ia mengamankan pesawatnya. Untuk saat ini, ia hanya bisa fokus membangun rumah terlebih dahulu. Setelah bekerja keras selama 5 minggu terakhir, 4 dinding tinggi telah berdiri, dan bubungan adalah tulang punggung atap yang bertugas menopang seluruh atap. Bahan yang digunakan adalah kayu gelondongan besar yang kokoh dan tahan lama. Tapi mengangkatnya ke atas merupakan tantangan besar bagi Marty. Menggunakan dinding sebagai titik tumpu, ia menggeser kayu gelondongan itu sedikit demi sedikit ke atas. Kayu gelondongan lainnya juga diangkat dengan cara yang sama. Kemudian kedua kayu gelondongan itu dipaku menjadi satu, menjadi balok kokoh yang sangat bagus. Untuk memastikan kekokohannya, ia menambahkan 2 kayu gelondongan lagi di atasnya. 4 batang kayu membentuk bubungan yang sangat kokoh. Selanjutnya, ia memotong lereng di sepanjang balok melintang. Setiap sudut harus diperlakukan seperti ini. Tak lama kemudian, bentuk rumah sudah mulai terlihat. Tadi malam, salju lebat menutupi seluruh pegunungan Revelation. Marty keluar dari tendanya. Tugas hari ini adalah memasang perangkap, membawa peralatan. Ia berangkat dengan mobil saljunya. Memasang jalur perangkap adalah pekerjaan yang berat. Pertama, ia harus menemukan tempat di mana hewan-hewan kecil sering muncul, kemudian menebang sebatang pohon kecil, dan mengikat kayu ini secara horizontal ke pohon lain. Setelah itu, perangkap hewan dipasang di atasnya, lalu menggunakan sepotong kulit rusa sebagai umpan. Langkah paling penting adalah mengoleskan saus rahasia di atasnya. Aromanya yang kuat akan menarik Martin. Marty harus memasang 1 perangkap setiap beberapa jarak. Dengan memasang banyak perangkap, ia berharap mendapat hasil yang melimpah. Dalam sehari, ia selesai memasang 24 perangkap. Sekarang hari sudah mulai gelap, ia harus kembali ke camp sebelum malam tiba. 2 hari berlalu, saatnya memeriksa perangkap. Semoga kerja kerasnya tidak sia-sia. Tiba di lokasi, perangkap pertama tidak memberikan kejutan apapun. Salju pertama tahun ini datang lebih lambat. Cuaca yang tidak normal memengaruhi aktivitas hewan. Marty sedikit kecewa. Beberapa perangkap berturut-turut kosong. Ini sangat tidak sesuai dengan skenario yang ia bayangkan. Ia terus memeriksa perangkap berikutnya. Seketika ia merasakan manisnya buah dari kerja keras, seekor marten pinus besar tergantung di udara. Marty mendapatkan penghasilan pertamanya musim ini. Setelah awal yang baik, keberuntungannya seakan tak terbendung. Memeriksa lagi, seekor marten lain tertangkap. Ini membuat Marty sangat gembira.
ia memasang ulang perangkap, lalu kembali ke camp. Dalam perjalanan, ia menemukan jejak kaki Lynx yang masih baru baginya. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Jika bisa menangkapnya, pendapatannya musim ini akan meningkat pesat. Marty pulang dengan penuh harapan. Hanya dalam seminggu, ia berhasil menangkap lebih dari 10 marten, tapi masih ada sedikit penyesalan di hatinya. Lynx yang ia dambakan belum juga tertangkap. Mereka sebagian besar memakan kelinci. Tapi Marty ingin berburu seekor grouse sebagai umpan. Karena penciuman lynx tidak terlalu tajam, mereka berburu terutama dengan penglihatan, dan sayap ayam yang bergoyang tertiup angin adalah umpan terbaik untuk menjebak lynx. Grouse adalah burung yang umum di Alaska. Di musim dingin, mereka suka hinggap di pohon untuk memakan pucuk muda. Marty memilih sebuah hutan dan masuk dengan membawa senapannya. Bulu grouse berubah warna sesuai musim, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Hanya pemburu tua berpengalaman yang bisa melihatnya. Marty berkeliling hutan untuk beberapa saat, tapi tidak melihat sehelai bulu pun. Dia memutuskan untuk pindah ke area lain. Setelah menyusuri sungai beberapa saat, Marty berhenti. Ternyata, seekor grouse sedang bertengger di dahan tak jauh dari sana. Dia mengambil senapannya dan mendekat perlahan. Grouse itu sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Marty menembak dengan tegas, dan grouse itu pun jatuh. Tapi dia tidak buru-buru mengambilnya. Biasanya jika ada satu, pasti ada yang kedua. Benar saja, dia melihat target lain di pohon yang berbeda. Marty tidak ragu-ragu dan menembaknya juga. 2 ekor grouse ini menyelesaikan masalah umpannya dan juga menjadi menu makan malamnya hari ini. Sebelum grouse itu membeku kaku, Marty membedahnya. Dia mengambil sepotong dada ayam terbaik untuk dimakan dan sisanya akan digunakan sebagai umpan. Kemudian dia pergi untuk memasang perangkapnya. Dia menuju ke tempat di mana dia menemukan jejak lynx. Pertama, dia menebang beberapa dahan pinus. Dia membuat semacam lorong di bawah pohon kecil. Lynx adalah hewan visual. Semakin mencolok umpannya, semakin besar peluang keberhasilannya. Selanjutnya, Marty merobek satu sayap ayam. Dia mengikatnya di pohon, membiarkannya bergoyang tertiup angin. Sisa bagian lainnya diletakkan di bawah pohon sebagai umpan. Lalu dia mengeluarkan perangkap hewan besar dan meletakkannya di tanah. Terakhir, dia menutupinya dengan salju. Sekarang tinggal menunggu proteinnya terperangkap. Kembali ke camp, Marty mulai menyiapkan makan malam. Daging grouse ditusuk di dahan menjadi sate barbecue. Saat aromanya menyebar, Marty mencicipinya. Rasa ayam asli yang nikmatnya sampai ke ubun-ubun. Saking enaknya hanya bisa digambarkan dengan oh my god. Keesokan harinya, Marty pergi memeriksa perangkapnya lagi. Dan di perangkap pertama, dia menangkap seekor marten. Sepertinya keberuntungannya bagus hari ini. Ketika sampai di perangkap lynx, dia melihat perangkap itu sudah terpicu. Hewan itu tidak akan bisa lari jauh dengan perangkap yang menjepitnya. Marty mengambil senapannya dan mengikuti jejaknya. Akhirnya, di bawah sebatang pohon, dia melihat lynx itu. Melihat pemburu mendekat, ia mencoba melepaskan diri. Sayangnya, kakinya terjepit oleh perangkap. Untuk mengurangi penderitaannya, Marty mengakhiri hidupnya dengan satu tembakan. Kulit lynx ini bernilai setidaknya $400. Marty mengangkatnya dan meletakkannya di kereta luncurnya. Lalu dia memasang ulang perangkap, berharap ada protein lain yang terjerat. Kembali ke camp, dia menggantung lynx itu di rak daging. Suhu saat ini minus 20 derajat Celcius. Hanya dalam 1 jam, bangkai hewan akan membeku kaku. Marty berencana mengulitinya selagi masih hangat. Tekniknya sangat terampil. Hanya dalam beberapa menit, kulit lynx itu berhasil dikupas. Ini membuatnya sangat optimis untuk musim berburu kali ini. Dia mulai menantikan hasil tangkapan esok hari. Beberapa hari lagi, istri dan putrinya akan datang ke sini. Untuk menyediakan lingkungan hidup yang nyaman bagi mereka, dia harus menyelesaikan sentuhan akhir pada kabin kayu. Semuanya sudah siap, tinggal atapnya. Tapi Marty sudah menyiapkan beberapa batang kayu gelondongan. Dia mengolahnya menjadi papan-papan kayu yang rata. Kemudian, dia menyusunnya dengan rapi di atas kerangka. Dia mengencangkannya ke dinding dan bubungan dengan paku panjang. Dia menyusun papan-papan itu satu persatu. Proses ini harus dilakukannya dengan sangat hati-hati, agar tidak terluka dan menunda pekerjaan. Seiring cuaca yang semakin dingin dari hari ke hari, napasnya yang mengembun membeku menjadi es di janggutnya. Kerja tanpa henti membuatnya lelah dan terengah-engah. Saat ini hanya ada 4 atau 5 jam cahaya matahari di siang hari. Marty sama sekali tidak punya waktu untuk istirahat. Setelah kerja keras yang terus-menerus, atapnya pun tertutup papan. Pada titik ini, dia akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Selanjutnya, dia harus membuat cerobong asap.
Pertama, dia menggunakan pipa kompor untuk mengukur dan menandainya. Lalu dia menyalakan gergaji mesin dan memotong papan sesuai tandanya. Di bawah kendalinya yang presisi, sebuah lubang bundar dibuat di atap. Marty memasukkan pipa itu dan ukurannya pas. Sebelum memasang kompor secara permanen, dia menutupinya dengan terpal agar atap tidak bocor. Kemudian dia menindihnya dengan papan agar tidak tertiup angin. Tapi cuaca memang tak terduga. Badai menerjang lembah di tengah malam. Tak jauh dari sana, sebatang pohon mati tumbang karena angin kencang. Pohon itu tersangkut di pohon lain, membahayakan kabin baru Marty. Untuk menghilangkan bahaya ini, dia harus menebang kedua pohon tersebut. Pertama, dia membersihkan dahan-dahan bagian bawah. Dia memilih arah rebah yang diinginkan. Marty menyalakan gergaji mesin dan mulai bekerja. Pertama, potong bentuk segitiga di satu sisi pohon, kemudian pukul pasak ke sisi sebaliknya. Dengan cara ini, pohon bisa tumbang ke arah yang diinginkan. Pohon mati lainnya juga diperlakukan dengan cara yang sama. Potong bentuk segitiga, lalu masukkan pasak. Sayangnya, kedua pohon itu tidak tumbang, bahkan membentuk keseimbangan yang aneh. Marty sedikit putus asa. Dia memutuskan untuk mengambil solusi yang lebih berisiko, menancapkan pasak sepenuhnya agar pohon besar itu tumbang. Seiring pukulan yang terus-menerus, pohon besar itu mengeluarkan suara berderit. Detik berikutnya, kedua pohon tumbang bersamaan dan berhasil menghindari arah kabin kayu. Tanpa ada kekhawatiran lagi, dia mulai menunggu kedatangan istri dan anaknya. 5 hari berlalu dalam sekejap. Marty juga sudah memasang jendela di kabin. Sampai di sini, sebuah villa di alam liar telah selesai dibangun. Hari ini kebetulan adalah hari kedatangan keluarganya. Teman baiknya menerbangkan pesawat dan mengantar mereka tepat waktu. Sekaligus membawa beberapa perbekalan penting, di antaranya ada sebuah tungku besi besar. Setelah selesai, dia berpamitan dengan keluarga ini dan pergi dengan pesawatnya. Marty membawa keluarganya menuju kabin kayu kecil. Dia meminta istri dan putrinya untuk menutup mata, membawa mereka ke depan kabin. Saat membuka mata lagi, mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Sebuah kabin kayu kecil yang indah muncul di depan mata. Putrinya tidak sabar berlari ke sana. Di dalam hanya ada satu tempat tidur, terlihat cukup luas. Setelah melihat-lihat, terlihat jelas bahwa Martha benar-benar berusaha keras. Sekarang mereka harus memasang tungku. Ini adalah tungku api tugas berat dari baja. Bobotnya tentu tidak ringan. Marty menggunakan banyak tenaga untuk menyeretnya ke sudut ruangan. Pertama, pasang keempat kakinya. Kemudian sambungkan pipa tungku ke atasnya. Terakhir adalah memasang pintu tungku. Dengan adanya tungku ini, malam ini mereka bisa membakar kayu untuk menghangatkan diri. Kemudian, mereka bertiga pergi keluar untuk mengumpulkan kayu, memilih sebatang pohon mati di dekat situ, menyalakan gergaji mesin dan menebangnya. Menggunakan mobil salju untuk mengangkut kayu kembali ke camp, kemudian memotong kayu sesuai panjang yang bisa dimasukkan ke dalam tungku, mengayunkan kapak untuk membelahnya menjadi potongan-potongan kecil. Putrinya juga membantu mengumpulkan beberapa ranting. Belajar keterampilan bertahan hidup di alam liar sejak dini adalah pelajaran wajib bagi setiap anak Alaska yang sedang tumbuh dewasa. Dengan begitu, masa depan mereka akan memiliki satu pilihan lagi. Membawa barang bawaan masuk, malam pertama mereka beristirahat dengan baik. Keesokan harinya, Marty harus pergi bekerja. Setelah tertunda begitu lama, saatnya memeriksa kondisi perangkap. Tempat pertama langsung memberikan kejutan. Seekor marten ini bisa menghasilkan $200. Marty melanjutkan ke perangkap berikutnya. Sama halnya, dia tidak kecewa dan mendapatkan hasil kedua. Marty sangat gembira. Jika terus seperti ini, bagaimana mungkin tidak bisa menjadi kaya? Mengatur ulang perangkap dan menuju ke lokasi berikutnya. Kejutan terus berlanjut, seekor marten lagi terperangkap di jerat. Tapi seperti kata pepatah, kebahagiaan yang berlebihan akan membawa kesedihan. Saat bersiap untuk kembali, mobil saljunya tiba-tiba tidak bisa menyala. Marty membuka kap mesin, menggantinya dengan busi baru. Mencoba menyalakannya, tapi sayangnya tidak berhasil. Sepertinya ada kerusakan di bagian lain. Tanpa suku cadang, masalah ini tidak bisa diselesaikan saat itu juga. Lokasi ini berjarak 10 mil dari kabin. Tidak ada pilihan lain selain berjalan kaki kembali. Setelah berjalan selama 2 jam, suhu turun drastis. Marty berhenti untuk menyalakan api, menghangatkan diri dan beristirahat sejenak. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan di malam hari, menggerakkan langkahnya yang berat dalam kegelapan. Akhirnya, dia tiba di rumah pada tengah malam. Keluarganya khawatir akan keselamatannya dan belum tidur. Melihat Marty kembali, mereka baru bisa bernapas lega. Seharusnya, Februari adalah salah satu musim terdingin di Alaska. Arus hangat yang tak terduga mengubah kondisi di pegunungan Revelation.
Salju dan es yang mencair adalah berita buruk bagi para penjebak, karena ini akan membuat Marten di rak daging cepat membusuk. Marty perlu menguliti Marten secepat mungkin, sekaligus mengajarkan beberapa keterampilan orang gunung kepada putrinya, Noah. Seperti yang kita tahu, menguliti adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Jika ada lubang di kulitnya, maka akan menjadi tidak berharga. Untungnya Noah sangat berbakat. Percobaan pertamanya sudah sangat luar biasa. Cuaca yang tidak normal membuat lembah itu tergenang air. Ketinggian air sungai besar naik secara signifikan, memengaruhi perjalanan Marty. Sekarang pesawatnya terparkir di atas genangan air. Jika air membeku lagi, pesawatnya akan ikut membeku. Marty tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia memanggil keluarganya untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Dengan sekuat tenaga mencoba mengangkat pesawat. Sementara itu, istrinya mengambil kesempatan untuk memasukkan kayu di bawah papan seluncur. Setelah berdiskusi, mereka berdua langsung melakukannya. Marty pertama-tama melepaskan tali yang mengikat sayap. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia berhasil mengangkat pesawat itu. Istrinya dengan cepat menyelipkan sepotong kayu di bawahnya. Hanya dalam beberapa detik, Marty hampir pingsan karena kelelahan. Perlu diingat, ini adalah pesawat sungguhan. Pindah ke sisi lain, Marty menggunakan metode yang sama. Lalu mereka berdua menambahkan sepotong kayu lagi di depan setiap ski, kemudian mengamankan kembali pesawatnya. Dengan begini, mereka tidak perlu khawatir pesawatnya akan membeku lagi. Seiring salju yang mencair dengan cepat, waktu yang tersisa bagi Marty untuk menjebak hewan tidak banyak lagi. Dia mengendarai mobil saljunya untuk memeriksa perangkap. Dalam kondisi bersalju, memeriksa jalur perangkap sepanjang 30 mil membutuhkan waktu paling lama 6 jam, tapi selama masa pencairan, mobil salju tidak bisa bergerak cepat. Efisiensinya tentu saja sangat berkurang. Tiba di perangkap pertama, tidak ada hasil tangkapan. Dia mengambil umpannya dan menutup perangkapnya, lalu menuju ke tempat berikutnya. Saat melewati sungai, Marty berhenti. Kecepatan es dan salju mencair di luar dugaan. Hal itu membuatnya berpikir untuk pulang lebih awal. Dalam beberapa hari ke depan, genangan air kemungkinan besar akan menenggelamkan landasan pacu. Pesawatnya tidak akan bisa lepas landas saat itu. Marty kembali untuk memberitahu keluarganya tentang situasi ini. Sudah waktunya menutup jalur perangkap dan pergi dari sini. Alaska memiliki undang-undang yang menetapkan bahwa para penjebak harus menutup jalur mereka di akhir musim untuk mencegah jatuhnya korban hewan yang tidak perlu. Setelah menempuh belasan mil, setiap perangkap kosong. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya benar. Setelah selesai, dia kembali ke pondok kayu. Dia juga harus membongkar gergaji mesin yang diletakkan di luar dan menyimpan komponennya di dalam pondok. Setelah semua siap, mereka bisa berangkat keesokan harinya. Tak disangka, semalaman turun salju lebat di Alaska. Suhunya kembali seperti musim dingin. Marty sedikit menyesal telah menutup jalur perangkapnya terlalu cepat. Tapi sudah terlambat untuk membukanya kembali. Dia hanya bisa terpaksa mengakhiri musim ini. Saat itu, temannya, Toki, datang dengan pesawatnya. Tugasnya adalah membawa istri dan putrinya kembali, sementara pesawat Marty akan memuat perbekalan dan kulit binatang. Kembali ke pondok kayu untuk melakukan pekerjaan akhir. Untuk mencegah beruang grizzly masuk ke dalam pondok, Marty menutup jendela rapat-rapat dengan kayu, lalu memaku pintu utamanya hingga tertutup rapat. Setelah itu, dia mendatangi pesawatnya. Dia melepaskan tali di sayap dan menyalakan pesawat. Ramalan cuaca menunjukkan cuaca akan berangin kencang, tapi Marty tidak takut sama sekali dan langsung berangkat. Seluruh perjalanan akan memakan waktu sekitar 4 jam, memandangi pemandangan indah di bawahnya. Marty merasa bahwa dia terlalu terburu-buru untuk pulang, tapi tak lama kemudian dia tidak punya waktu untuk melamun. Angin kencang menjadi ganas dan memengaruhi penerbangan. Pesawatnya tidak memiliki fitur penglihatan malam. Jika dia tidak bisa sampai di rumah sebelum hari gelap, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Setelah terbang beberapa saat, Marty memilih untuk mendarat di sebuah danau. Dengan rencana semula, dia tidak yakin bisa sampai di rumah tepat waktu. Di bawah kendalinya, pesawat mendarat dengan stabil di atas permukaan es. Marty membawa kantong tidurnya dan berjalan ke dalam hutan. Dia menyalakan api unggun di dekatnya. Untuk melewati malam seadanya, keesokan harinya, dia bangun dengan selamat dari tidurnya. Pertama-tama, dia datang untuk memeriksa landasan pacu. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia menerbangkan pesawat untuk melanjutkan perjalanan. Sisa perjalanannya berjalan tanpa insiden apapun. Akhirnya, Marty berhasil sampai di rumah dan berkumpul kembali dengan istri dan putrinya.
Seorang pria maju diam-diam sambil membawa senjata, membidik kawanan rusa di depan. Satu tembakan jitu, detik berikutnya dia mendapatkan persediaan daging untuk 2 bulan ke depan. Untuk melindungi peternakannya, dia memasang perangkap dan berhasil menangkap seekor koyote dan seekor kucing hutan dan membangun waduk untuk memulai bisnis peternakan sapinya di lembah Cimarron, New Mexico. 3 minggu sebelum musim dingin tiba, satwa liar setempat sedang bersiap menghadapi hawa dingin. Begitu pula dengan pemburu bernama Kyle. Dia menunggang kuda ke pegunungan tinggi di dekatnya untuk berburu rusa bagal. Ukuran mereka sangat besar. 1 ekor saja bisa memenuhi kebutuhan daging seluruh keluarga selama 2 bulan. Kyle mengikat kudanya di pohon, berencana untuk naik ke tempat yang lebih tinggi sendirian. Ketinggian gunung ini mencapai 8.000 kaki. Setiap tahun saat ini, biji ek matang dan kawanan rusa pun muncul. Mendaki gunung memang sulit, tetapi tekad Kyle kuat. Saat itu sebuah gua menarik perhatiannya. Ini adalah sarang beruang hitam. Digunakan untuk persiapan hibernasi, namun di mana ada beruang, di situ ada rusa. Kyle sadar bahwa mangsanya seharusnya tidak jauh lagi maju ke depan. Dia melihat kotoran beruang segar di tanah. Ini berarti ada seekor beruang yang sedang berkeliaran di dekatnya, seketika mengubah statusnya dari pemburu menjadi mangsa. Saat ini, beruang akan memakan apa saja untuk hibernasi. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki rasa teritorial yang kuat. Di mata beruang hitam, pemburu adalah makanan yang masuk ke wilayahnya. Karena itu, Kyle selalu siap dengan senjatanya. Jika diserang secara tiba-tiba, dia bisa langsung membalas. Sesampainya di puncak gunung, terdapat dataran yang luas. Jika kawanan rusa muncul, mereka bisa terlihat dari jauh. Mereka memiliki indera penciuman yang luar biasa dan sangat berhati-hati. Oleh karena itu, berburu rusa adalah proses yang tidak bisa terburu-buru. Setelah mencari beberapa saat, Kyle melihat kotoran rusa di tanah. Dia melihat sekeliling, dan benar saja menemukan beberapa ekor rusa di dekatnya, tapi jaraknya agak jauh. Di luar jangkauan tembak, harus mencari cara untuk mendekat. Tidak tahu apakah rusa-rusa ini menyadari keberadaannya. Mereka menatap ke arah ini tanpa berkedip. Ini membuat Kyle yang mencoba mendekat, diam-diam merasa sedikit canggung. Terpaksa dia menahan aura membunuhnya agar tidak menakuti kawanan rusa. Ternyata berhasil seperti yang dia duga. Seekor rusa melonggarkan kewaspadaannya. Kyle mendekat perlahan agar tidak membuat mereka terkejut. Beberapa rusa jantan di kawanan itu adalah target utamanya, tapi dia harus berada dalam jarak 50 yard untuk bisa membunuhnya dengan bersih. Merangkak maju, menggunakan semak-semak sebagai perlindungan, kesempatan sudah ada di depan mata. Setelah membidik, dia langsung menembak. Kawanan rusa itu langsung lari tunggang langgang. Kyle 100% yakin tembakannya mengenai sasaran. Rusa yang terluka akan lari cukup jauh karena pengaruh adrenalin. Mengikuti jejak kawanan rusa untuk melacaknya, tidak jauh di depan, dia menemukan rusa jantan yang roboh. Kelihatannya gemuk dan sehat, bisa menyediakan daging untuk keluarga Kyle selama 2 bulan. Setelah menenangkan kegembiraannya, Kyle mengenakan topi koboinya. Aura pemburu andal langsung terpancar darinya. Saat matahari mulai terbenam, waktu yang tersisa untuknya tidak banyak. Dia mempercepat gerakannya mengolah daging rusa. Bagaimanapun, dia bukan satu-satunya predator di sini. Beberapa gagak berputar-putar di atas kepalanya. Beruang juga bisa datang kapan saja setelah mencium bau darah. Saat kegelapan menyelimuti daratan, Kyle mencari tempat yang aman untuk bermalam. Tidak lama kemudian, dia menemukan tempat berlindung. Dia menggantung daging di antara 2 pohon besar, lalu menyalakan api unggun. Dia duduk di sampingnya sambil tetap waspada. Perlahan, suasananya menjadi mencekam. Sepertinya ada seekor binatang buas yang mendekati camp. Kyle segera mengambil senapannya. Saat auman beruang terdengar dari dalam kegelapan, dia berteriak keras mencoba menakutinya. Tapi trik kecil ini sama sekali tidak membuat beruang itu takut karena tidak ada pilihan. Kyle melepaskan tembakan ke dalam kegelapan, tidak tahu apakah itu berhasil menakuti beruang hitam. Dia mengisi ulang senapannya. Setelah mengamati beberapa menit, keadaan sekitar menjadi sunyi. Sepertinya bahaya telah berlalu. Hati Kyle yang tegang akhirnya bisa tenang. Malam ini dia berencana berjaga sampai fajar. Dia tidak mungkin menyerahkan daging rusa yang didapat dengan susah payah. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa. Kyle berhasil melewati malam yang berbahaya dan panjang. Dia pergi ke arah tempat dia menembak tadi malam. Ternyata ada gumpalan kotoran beruang di tanah. Jaraknya sangat dekat. Jika dia menembak sedikit lebih lambat, mungkin dia sudah menjadi santapan beruang itu. Kemudian Kyle mengemasi barang-barangnya, menaiki kudanya dan memulai perjalanan pulang. Terlihat seekor beruang hitam di kejauhan mengawasinya pergi. Setibanya di rumah, Kyle harus mengolah daging rusa.
Putranya yang berusia 11 tahun, Benjamin, karena tidak bisa ikut berburu, terlihat sedikit murung. Sambil bekerja, Kyle menasihati putranya, berburu memang menyenangkan, tetapi belajar juga sama pentingnya. Saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba terdengar ringkikan kuda, terlihat 2 ekor kuda tampak terkejut dan lari dari kandang. Kyle dengan lembut menenangkan mereka dan mencoba melepaskan talinya, tapi kuda poni di sebelah kiri tampak panik. Kyle pertama-tama melepaskan tali kuda hitam. Saat giliran si kuda poni, tiba-tiba ia menjadi liar, membuat Kyle lari terbirit-birit, sementara kuda poni itu berputar-putar di tempat. Setelah berhenti, barulah Kyle berani mendekat lagi, terus menenangkan kuda itu dengan kata-kata. Sambil memegang gerbang besi, dia ingin melepaskan talinya. Tiba-tiba, kuda poni itu kembali gelisah. Dengan langkah anggun, ia terus mundur. Dalam sekejap, ia melepaskan diri dari gerbang besi dan berlari kencang ke kejauhan. Pemandangan ini membuat Kyle sedikit bingung. Pengalaman memberitahunya ada sesuatu yang menakuti mereka. Dia mengikat kembali kuda hitam itu, lalu memasang kembali gerbang besi ke tempat semula. Ini adalah wilayah pemburu, serigala dan macan tutul tidak berani mendekat. Jadi satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah ular berbisa. Mereka berdarah dingin dan mematikan, menjadi ancaman besar bagi ternak. Kyle harus menemukannya saat sedang berjalan. Kakinya tiba-tiba menginjak sesuatu yang empuk. Setelah dilihat lebih dekat, itu adalah seekor ular derik. Kyle sangat terkejut hingga langsung lari sejauh 5 meter. Dia pergi ke gudang dan mengambil peralatannya, mengarah ke kepala ular dan menusuknya dengan keras. Mengakhiri hidup ular derik itu lebih awal. Biasanya di mana ada satu ular, akan ada ular lain. Kyle harus menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Ular derik kemungkinan besar bersarang di daerah berbatu di belakang pagar. Tapi sebelum memulai pertarungan, dia butuh senjata yang pas. Dia memotong sebatang dahan kayu, memasukkan paku di ujungnya, dan mengikatnya dengan kencang. Lalu membengkokkan paku besi itu menjadi bentuk busur. Berbekal senjata, ayah dan anak itu berangkat bersama. Tiba di daerah berbatu, mereka mulai mencari ular derik. Ular-ular itu mungkin bersembunyi di celah-celah bebatuan. Tak lama kemudian, mereka berdua melihat sebuah lubang ular. Benar saja, di dalamnya ada seekor ular yang sedang berdiam. Dan itu belum semuanya. Ternyata ada satu lagi yang bersembunyi di bagian dalam gua. Kyle mengait ular itu keluar untuk menanganinya satu persatu. Tentu saja yang satunya lagi juga tidak bisa lolos. Setelah membereskan ancaman itu, Kyle sangat senang. Dia bahkan membawa pulang ular itu untuk dipanggang. Sebagai seorang penghuni gunung, Kyle hidup dari berburu dan menjual peralatan. Tapi sebenarnya, dia punya identitas lain. Dia juga anak seorang peternak dari Texas. Karena ayahnya semakin tua, ia terpaksa mengurangi jumlah sapinya. Meskipun Kyle tidak menyukai kehidupan beternak, mengingat harga sapi sekarang meroket, dan putranya, Benjamin, juga beranjak dewasa. Kenapa tidak memberikan ternak sapi sebagai warisan untuknya? Ini adalah proyek besar yang tidak bisa dianggap enteng. Kyle berencana di sudut barat laut peternakan untuk membersihkan sebidang tanah seluas 50 hektar. Digunakan untuk menggembalakan dan tempat hidup sapi. Jalannya terjal dan bergelombang. Ayah dan anak ini perlu membuka sebuah jalan. Mereka siap menerobos segala rintangan. Setelah membersihkan rintangan, mereka terus maju. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya mendekati tujuan. Ngarai di bawah sana adalah padang penggembalaan yang sangat ideal. Kyle sudah bisa membayangkan beternak sapi di masa depan. Medannya terbuka dan vegetasinya lebat. Sekarang mereka berdua harus mencari jalan setapak untuk turun. Karena salju, jalannya sangat licin. Mereka melambatkan laju untuk menghindari kecelakaan. Saat jalan setapak menjadi semakin curam, kuda yang ditunggangi Benjamin sedikit lepas kendali. Kuda itu menjadi takut dengan kondisi jalan di depannya. Benjamin berusaha sekuat tenaga mengendalikan kudanya. Begitu sampai di tanah datar, dia menuntun kudanya di belakang Kyle. Ternyata hewan ini masih tidak patuh. Dia memilih melepaskan tali kekang dan membiarkan kudanya turun sendiri. Setelah melewati medan curam ini, Benjamin kembali menaiki kudanya. Selanjutnya, mereka harus melihat sekeliling untuk menilai tanah ini dengan saksama. 2 faktor kunci akan menentukan kesehatan kawanan sapi, yaitu makanan dan air. Sekarang mereka melihat sebuah anak sungai, tapi debit airnya sangat kecil. Sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan kawanan sapi. Kyle bersiap untuk membangun sebuah waduk, tapi ini bukan hal yang mudah, perlu perencanaan jangka panjang. Beberapa hari kemudian, Kyle datang ke tanah ini sendirian. Dalam beberapa bulan ke depan, dia akan mengubah tempat ini agar bisa menyambut kedatangan kawanan sapi pada musim semi berikutnya.
Tugas utamanya sekarang adalah mendirikan sebuah perkemahan. Tempat ini disebut Ngarai Kuda Mati, terletak di antara dua puncak batu besar membentuk corong alami. Kyle memanfaatkan medan untuk memilih lokasi yang strategis, kemudian mulai menebang pohon. Untuk persiapan membangun tempat perlindungan, Kyle meletakkan sebatang kayu di antara dua pohon sebagai balok penyangga. Kemudian meletakkan tiang-tiang kayu secara miring di atas balok itu. Semua sambungannya diikat kencang dengan tali. Setelah itu, dia memasukkan tiang-tiang kayu secara menyilang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kerangkanya sudah berdiri. Kemudian, selembar terpal tahan air diletakkan di atas kerangka. Di atasnya ditutupi dengan cabang-cabang pinus untuk menahan angin dan hujan. Pekerjaan selesai, Kyle cukup puas dengan tempat perlindungannya. Sekarang dia akan menangani masalah anak sungai. Ini adalah inti dari seluruh proyek. Hanya dengan air tawar yang cukup, seluruh kawanan sapi bisa bertahan hidup. Ketika dia melihat anak sungai, itu lagi, dia langsung tercengang. Baru beberapa hari sudah mengering seperti ini. Untungnya, Kyle pernah melihat kondisinya di musim semi. Debit airnya beberapa kali lipat dari sekarang. Seharusnya masih bisa diselamatkan. Untuk menghindari pohon di sekitarnya menyerap terlalu banyak air, Kyle memilih untuk menebangnya. Segera setelah itu, dia mulai membersihkan aliran sungai, melemparkan kerikil dari dalamnya ke tepi sungai. Setelah dia membersihkan puing-puing di sekitarnya, air mata air yang merembes dari celah bebatuan jelas meningkat. Dan inilah hasil yang diinginkan Kyle. Setelah selesai dengan ini, dia ingin membangun sebuah gudang kecil untuk melindungi makanan dari gangguan predator. Dia membersihkan sebuah lubang di salju, mengelilingi lubang itu dengan batu, lalu membuat pintu kayu dari ranting-ranting. Dengan begitu, makanan yang ditaruh di dalam akan sangat aman. Beberapa hari kemudian, badai melanda lembah Cimarron. Tanah tertutup salju setebal 1 kaki. Sekaligus meninggalkan jejak kaki hewan yang masih baru. Kyle mengidentifikasinya sebagai jejak koyote. Makhluk-makhluk itu sangat cerdas. Mereka dikenal sebagai oportunis. Mereka akan melakukan apa saja demi sesuap makanan. Kyle berencana memulai bisnis ternak kecil setelah musim semi. Dengan begitu, anjing hutan menjadi ancaman tersembunyi. Untuk itu, dia harus menyingkirkan tumor ganas ini lebih awal, memeriksa senapan berburu untuk memastikan tidak ada kesalahan. Anjing hutan memiliki kesadaran teritorial yang sangat kuat. Cara terbaik untuk mengusir mereka adalah dengan melenyapkannya. Membawa peralatannya, Kyle pun resmi berangkat. Pertama, dia harus mencari lokasi terbaik untuk memasang perangkap. Melalui pengamatan, dia melihat jejak anjing hutan di bawah pohon besar. Terlihat mereka keluar masuk, mengikuti jejak itu ke depan. Di semak-semak, dia melihat bangkai hewan. Tidak diragukan lagi, ini adalah tempat yang bagus untuk memasang perangkap. Kyle pertama-tama menggali lubang kecil di tanah, lalu meletakkan perangkap hewan di dalamnya. Kemudian menancapkan paku besi panjang ke tanah untuk menguncinya. Untuk mencegah perangkap membeku karena es, dia meletakkan selembar kertas lilin di atas pemicu perangkap, lalu mengeluarkan sebuah botol. Di dalamnya ada saus rahasia yang terbuat dari beberapa campuran. Bahan utamanya adalah daging kerbau, hanya butuh sedikit saja untuk menjadi umpan terbaik. Begitulah, Kyle memasang beberapa perangkap di sekitar peternakan. Dalam prosesnya, dia juga menemukan sesuatu. Di dekat anak sungai muncul jejak hewan lain. Berdasarkan pengalaman, itu jejak yang ditinggalkan oleh rusa dan hewan lain. Semua sudah siap. Kyle berjongkok di bawah pohon menunggu mangsa dengan menirukan suara kelinci yang sekarat. Ketika ada anjing hutan atau predator lain di dekatnya, mereka akan mengikuti suara itu untuk datang berburu. Tapi siapapun yang datang, Kyle tidak akan menolaknya. Sayangnya, setelah beberapa saat tidak ada hewan yang muncul. Kyle pun terpaksa pergi memeriksa perangkapnya. Hasilnya, 3 perangkap pertama tidak menangkap apapun. Dia tidak terlalu memedulikannya. Bagaimanapun, anjing hutan sangat pintar dan tidak akan mudah ditangkap. Begitu selesai bicara, Kyle terlihat berhenti. Dia bergegas mengeluarkan senjata, membidik dan menembak. Detik berikutnya, terlihat anjing hutan itu tergeletak di atas salju. Kyle maju untuk memeriksa dan menemukan itu adalah seekor betina. Mereka rata-rata bisa melahirkan 6 anak setiap tahun. Dengan begini bisa dibilang masalah di masa depan telah diberantas. Dia menyeretnya dengan tali dan kembali ke camp.
Seiring dengan datangnya salju lebat, sekawanan antelop pronghorn sedang melintasi lembah mencari perlindungan baru. Ini adalah kesempatan langka untuk menambah persediaan daging. Tentu saja Kyle dan Benjamin tidak akan melewatkannya. Sebagai orang gunung, sumber makanan mereka berasal dari tanah ini. Berbekal pemahaman tentang medan, Kyle dapat dengan mudah menemukan protein berjalan. Tidak lama kemudian, kawanan yang telah lama ditunggu muncul di depan mata. Mereka sedang bergerak, membidik mereka sangatlah sulit. Satu ekor antelop pronghorn bisa menghasilkan 50 pon daging. Kecepatan gerak mereka di darat hanya kalah dari cheetah dan memiliki penglihatan 7 kali lipat dari manusia. Jadi untuk mendekati mereka tidaklah mudah. Keduanya mengendap-endap sambil menyembunyikan niat berburu mereka. Saat mereka tiba di sebuah bukit, namun mereka menemukan mangsanya sudah lama menghilang. Kyle mengeluarkan teropongnya untuk mengamati, tapi tidak ada apa-apa. Hasil ini sungguh mengecewakan. Mereka hanya bisa terus melacaknya. Setelah beberapa waktu, mereka melihat kembali siluet kawanan itu. Antelop pronghorn itu bergerak sambil merumput. Melihat kewaspadaan mereka mulai menurun. Tapi jarak saat ini masih agak jauh. Keduanya memilih untuk merangkak maju. Begitu tiba dalam jangkauan tembak, mereka mulai mencari target. Dalam pandangan mereka, ada seekor betina yang jaraknya paling dekat. Kini Benjamin sudah berusia 11 tahun. Sudah saatnya mengajarkannya beberapa teknik berburu. Tetap tenang dan sabar, menunggu datangnya kesempatan. Kebetulan sekali saat itu antelop pronghorn itu berhenti. Melihat itu, Benjamin dengan tegas menarik pelatuknya. Seiring dengan suara tembakan, antelop pronghorn itu pun tumbang. Sesuai harapannya, dia pun tersenyum puas. Saat keduanya mendekat, hewan itu sudah mati. Benjamin mengelusnya berterima kasih atas karunia dari buruannya. Sesuai tradisi suku Indian, dia mencabut segenggam rumput kering dan memasukkannya ke dalam mulut antelop itu, berharap arwahnya berjalan dengan tenang. Setelah ritual selesai, Kyle mengasah pisaunya hingga tajam. Selanjutnya adalah tahap memotong daging buruan itu. Khawatir bau darah akan menarik predator, mereka harus bergegas, berusaha untuk pergi dari sini sebelum hari gelap. Benjamin mengeluarkan peluru dari dalam tubuhnya. Baginya, ini sangat berarti sebagai kenang-kenangan. Kyle mengajari putranya cara memotong setiap bagian dengan benar. Melihatnya belajar dengan serius, sebagai seorang ayah, Kyle merasa sangat bangga. Kemudian, mereka mengemas semua yang bisa dibawa. Dengan muatan penuh hasil buruan, mereka memulai perjalanan pulang. Beberapa hari kemudian, Kyle datang ke ngarai kuda mati untuk terus menyempurnakan peternakannya. Anak sungai di bawah, renovasinya kini sudah cukup memadai. Benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kawanan ternak. Dalam 4 minggu lagi, 16 ekor sapi akan tiba. Tepat pada saat itu, Kyle menemukan pemandangan yang tidak biasa. Di tanah berlumpur tertinggal jejak kaki seekor kucing hutan. Meskipun dilihat dari ukurannya tidak besar, tapi bobcat adalah predator yang sangat ganas. Bagi sapi, ini adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Kyle harus mengatasi bahaya ini sejak dini. Dia berangkat dengan membawa beberapa peralatan. Rencananya adalah memasang 3 perangkap. Dia tiba di bawah sebatang pohon besar. Di sampingnya ada anak sungai yang mengalir. Jika bobcat ingin minum, pasti akan melewati tempat ini. Kyle berencana memasang perangkap di sini. Dia menggali lubang kecil dengan sekop dan meletakkan perangkap hewan di dalamnya. Lalu dia mencari sebatang kayu mati dan meletakkannya di depan perangkap, kemudian menutup perangkap itu dengan jerami kering. Perangkap ini tidak memerlukan umpan apapun. Selama bobcat lewat sini, ia tidak akan bisa menghindarinya. Selanjutnya, Kyle terus mencari lokasi bagus berikutnya, menyusuri hulu anak sungai. Dia tiba di sebuah area terbuka, tempat ini cocok untuk memasang perangkap bau. Kyle juga menggali sebuah lubang kecil dan meletakkan perangkap hewan di dalamnya. Di atasnya ditutup dengan selembar kertas lilin, kemudian dia mengeluarkan sebuah botol. Isinya adalah daging kerbau busuk yang baunya sangat menyengat. Tapi itu adalah umpan terbaik untuk menarik mangsa. Kyle mencelupkan sebatang tongkat ke dalamnya dan menancapkannya ke tanah. Permukaannya ditutupi dengan beberapa daun kering. Karena langkah bobcat sangat ringan, ia bisa dengan mudah menghindari rintangan. Oleh karena itu, dia sengaja membuat jalur untuk memandu mangsa masuk ke perangkap. Selagi hari masih pagi, dia pergi memasang perangkap ketiga. Setelah mencari-cari, dia menemukan lokasi yang sangat bagus.
Di sini, sinar mataharinya cukup. Kyle mencoba menarik perhatian Bobcat dengan memantulkan cahaya. Dia mengeluarkan sebuah tutup botol, membuat lubang kecil dengan pisau, dan menggantung tutup botol itu di dahan pohon dengan seutas tali. Saat berputar, ia akan memantulkan cahaya. Jika Bobcat lewat sini, pasti akan menarik minatnya. Kyle memasang perangkap di bawah tutup botol itu. Sisanya tinggal menunggu mangsa terperangkap. Keesokan harinya, dia keluar untuk memeriksa kondisi perangkapnya. Setibanya di lokasi pertama, perangkapnya tidak terpicu. Kyle mengamati tanah dengan saksama dan tidak menemukan jejak Bobcat. Dengan kecewa, dia pun pergi ke perangkap kedua. Kabar baiknya, perangkapnya terpicu. Kabar buruknya, tidak ada mangsa yang tertangkap. Dengan sedikit kecewa, Kyle melanjutkan ke perangkap berikutnya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Perangkap ketiga akhirnya berhasil. Seekor Bobcat tergeletak diam di dalam perangkap. Jelas sudah mati, harus diakui, rasa penasaran benar-benar bisa membunuh kucing. Kyle sangat gembira. Kulit ini tidak hanya bisa dijual dengan harga bagus, tapi juga menghilangkan ancaman. Dia mulai kembali ke camp sambil membawa hasil buruannya. Dengan begini, bagi para predator di daratan ini menjadi peringatan yang cukup besar. Sekarang hanya tersisa 2 hari sebelum kawanan sapi datang. Kyle sedang melakukan persiapan terakhir. Dia masih harus memasang beberapa pagar. Saat melewati anak sungai, Kyle mengamati situasinya. Debit airnya sedikit kurang memuaskan. Kyle ingat anak sungai ini akan mengering di musim panas. Dia bersiap untuk membuat sebuah waduk. Dia melebarkan aliran sungai dengan sekop dan membuat bendungan di hilir menggunakan sebatang kayu gelondongan agar aliran sungai berkumpul di sini. Selanjutnya, dia meletakkan beberapa batu di sekitar kayu gelondongan untuk memperkuat bendungan lebih lanjut. Dia membersihkan gulma dari dasar sungai, sekaligus memperdalam kolamnya. Setelah serangkaian pengerjaan, waduk itu mulai terbentuk. Selanjutnya, dia harus memperbaiki pagar. Itu adalah penghalang pertama untuk menahan serangan hewan liar. Tapi sebatang pohon juniper setinggi 20 kaki menghalangi jalan. Karena itu, Kyle harus menebangnya. Saat menariknya, terjadi sebuah kecelakaan karena menarik terlalu kuat. Bahunya tiba-tiba terkilir. Kyle berteriak tanpa sadar karena kesakitan, tapi dia adalah orang yang tangguh, menahan rasa sakit yang hebat. Dia memaksa memasang kembali lengan kirinya. Dia mengangkat bahunya sedikit. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia melanjutkan pekerjaannya. Dia menebang pohon juniper itu sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, yang tersisa hanyalah batang pohon yang gundul. Kyle sangat puas dengan hasilnya. Kemudian dia menggunakan alat untuk mengencangkan kawat. Pagar kawat berduri adalah senjata terbaik untuk mencegah hewan liar. Setelah diperbaiki, pagar itu kembali seperti semula. 2 hari kemudian, ayah Kyle akhirnya datang. Dia juga membawa 16 ekor sapi Longhorn yang terkenal karena memiliki tanduk yang panjang dan tajam. Mereka memiliki kemampuan bertahan diri yang cukup di alam liar. Sekarang mereka harus membawa sapi-sapi ini ke padang rumput. Kyle dan Benjamin menggiring kawanan sapi sambil menunggang kuda. Ini adalah proses yang panjang. Rintangan terbesar di sepanjang jalan adalah perbukitan setinggi 500 kaki. Keduanya memandu kawanan sapi maju di sepanjang jalan setapak di gunung. Di kedua sisinya adalah medan yang terjal dan curam. Untuk melewati punggung bukit, hanya ada satu jalan ini. Di bawah penggiringan yang teratur dari mereka berdua, kawanan sapi selangkah demi selangkah mendekati padang rumput. Setelah beberapa saat, mereka tiba di ngarai kuda mati. Di bawah pimpinan sapi pemimpin, satu persatu sapi masuk ke padang rumput. Kyle yang gembira mengangkat tangannya dan bersorak. Sekarang mereka akhirnya memiliki kawanan sapi sendiri. Pemburu itu baru saja pulang ke rumah dan melihat kelinci di halamannya telah dibantai. Setelah mencari, ternyata seekor Bobcat telah masuk ke camp. Dia segera menyalakan gergaji mesin dan menebang pohon besar itu. Dengan tubuhnya yang lincah, Bobcat itu mendarat tanpa cedera. Sejak saat itu dimulailah pertarungan antara pemburu dan predator. Di lembah Ruby, Montana, musim dingin tiba tepat waktu. Rich menyiapkan beberapa iga untuk menambah protein bagi anjing-anjing pemburunya. Seiring cuaca menjadi lebih dingin, para predator di gunung mulai kelaparan. Jadi mereka mulai mengincar peternakan. Rich sebagai pemburu singa gunung harus melindungi wilayah ini. Dan anjing pemburu adalah penolong terbaiknya. 2 hari yang lalu dia menerima sebuah pekerjaan. Kambing seorang peternak telah hilang, diduga dilakukan oleh singa gunung dan meminta Rich untuk mengusirnya. Tujuannya berjarak 15 mil, lokasinya terpencil dan sulit dijangkau kendaraan. Rich memilih menggunakan bagal untuk mengangkut anjing-anjingnya. Dia memasukkan anjing pemburunya, X dan Turbo, ke dalam kotak, lalu dia menunggangi kudanya, menuntun bagal, dan berangkat. Sepanjang jalan adalah jalur gunung yang terjal dan tidak rata.
Rich menunggang kudanya perlahan-lahan, menghindari terlalu banyak tekanan pada kudanya. Jika kakinya patah, itu tidak akan sepadan. Anjing-anjing pemburu di dalam kandang bergoyang-goyang. Seperti inilah, setelah perjalanan yang sulit, mereka tiba di lokasi. Peternak itu sudah memindahkan sisa kambingnya. Mereka akan kembali setelah singa gunung diusir. Selanjutnya, giliran anjing pemburu untuk beraksi. Axe memimpin di depan, tapi cara berlarinya agak aneh. Rich melepaskan anjing pemburu kedua. Turbo mengikuti di belakang Axe. Kedua anjing itu mulai melacak bau singa gunung berlari ke arah punggung bukit. Tidak lama kemudian, terdengar gonggongan anjing dari atas gunung. Rich mendengarnya dan merasa ada yang tidak beres. Gonggongannya tidak seperti sinyal menemukan singa. Khawatir terjadi sesuatu, dia bergegas untuk membantu. Di bawah desakannya, kuda dan bagal mempercepat langkah mereka. Ketika tiba di dekat lokasi, Rich memilih berjalan kaki dan mengeluarkan pistol yang dibawanya. Dia sangat cemas, takut anjing pemburunya dalam bahaya. Singa gunung tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah beruang grizzly yang lapar. Ketika Rich tiba dengan tergesa-gesa, pemandangan mengerikan menyambut matanya. Terlihat seekor kambing telah tewas. Dari kondisi kematian dan jejak kaki di tanah, ini adalah perbuatan kawanan serigala. Ada lebih dari 600 serigala di Montana, dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Saat itu, Rich menyadari Turbo telah hilang. Kawanan serigala kemungkinan besar bersembunyi di dekatnya. Rich terus mencari, untungnya tidak terjadi apa-apa. Dia memilih untuk mundur sementara. Perlu persiapan untuk menghadapi kawanan serigala. 2 hari kemudian, Rich kembali ke sini. Sudah waktunya untuk mengusir para predator itu. Dia meniup salju dari jejak kaki untuk mengamati arah pergerakan serigala. Kali ini dia membawa anjing penjaga untuk melacak. Saat bergerak maju, Rich melihat seberkas bulu serigala di pagar. Dia mempelajari jejak di sekitarnya. Kawanan serigala mungkin telah pergi ke gunung berbatu. Sebelum pergi, Rich mengeluarkan kain merah dan mengikatnya di pagar. Serigala adalah hewan yang sangat cerdas. Dengan ini mereka bisa mencium bau manusia, mengetahui ada pemburu sehingga mereka akan mulai waspada. Tetapi pertahanan saja tidak cukup untuk mengusir kawanan serigala. Hanya pukulan telak yang akan berhasil. Rich berdiri di atas bukit dan mengamati dengan teropongnya. Sepertinya ada sebuah gua di gunung seberang. Dia akan memeriksanya. Biasanya itu adalah lokasi terbaik untuk memasang perangkap serigala. Tiba di lokasi, Rich melihat sisa-sisa tulang. Jelas dibawa oleh serigala abu-abu. Wilayah jelajah serigala bisa mencapai 100.000 mil. Sarang-sarang ini berfungsi sebagai pos singgah mereka. Rich mengeluarkan perangkap hewan dan memasangnya. Serigala tidak seperti singa gunung. Mereka licik dan ganas. Untuk menangkapnya harus menggunakan akal. Pertama, dia meletakkan selembar kertas lilin di atas perangkap, menggunakan kaleng untuk menaburkan pasir di atas perangkap. Selanjutnya, Rich mengeluarkan kelenjar rusa dan menguburnya di belakang perangkap sebagai umpan. Tapi ini saja tidak cukup untuk menipu serigala. Rich menuangkan air kencing koyote buatannya di batu terdekat untuk mensimulasikan ilusi bahwa seekor koyote telah lewat. Terakhir, dia membuat jejak kaki coyote di salju. Dengan serangkaian tindakan ini, kewaspadaan mereka pasti akan menurun. Setelah selesai, dia memasang satu perangkap lagi di bawah pohon terdekat. Dalam sekejap, malam pun tiba. Rich menyalakan api unggun di sebuah gua yang tidak jauh. Berbaring di sebelahnya, bersiap untuk menginap semalam. Tepat saat dia mulai mengantuk. Tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala dari luar. Seketika itu membuat Rich terkejut. Dia memegang senapannya di tangan. Lolongan serigala di luar saling bersahutan. Anjing penjaganya tetap waspada dengan mata terbelalak. Dia terus menggonggong ke arah kegelapan. Menghadapi kawanan serigala, ia tidak menunjukkan rasa takut karena tuannya adalah pendukungnya. Seperti itulah mereka melewati malam yang panjang. Saat siang hari, peran kedua belah pihak telah berubah. Sekarang, giliran kawanan serigala yang gemetar. Rich menunggang kudanya menuju sarang serigala abu-abu. Sebelum mendekat, dia mengamati terlebih dahulu dengan teropong. Tidak melihat sesuatu yang aneh, dia mulai mendaki gunung dengan senapannya. Sangat waspada agar tidak jatuh ke dalam penyergapan kawanan serigala. Saat dia tiba di depan sarang, dia menemukan perangkapnya tidak terpicu. Mungkin serigala abu-abu sudah mencium bahaya. Dia lanjut memeriksa perangkap kedua. Yang ini juga kosong, melompong. Sepertinya Rich harus menyusun strategi baru. Syarat untuk mengakali mereka adalah dengan menemukan serigala abu-abu terlebih dahulu. Menyelidiki tanah di sekitarnya. Mencari jejak dan petunjuk tentang serigala.
Usahanya membuahkan hasil. Rich melihat jejak kaki serigala yang masih baru di salju. Ini adalah pertanda baik. Dia mengikuti jejak tersebut. Akhirnya dia menemukan bahwa itu adalah serigala penyendiri. Biasanya adalah serigala yang kalah dalam perebutan posisi alfa dan diusir. Untuk bertahan hidup, ia akan menjadi lebih kuat dan lebih agresif. Tidak bisa berburu kawanan rusa, jadi ia menyerang peternakan. Setelah menemukan penyebabnya, Rich mulai memikirkan strategi. Tiba-tiba, bayangan serigala melintas di semak-semak. Seketika itu menarik perhatian Rich. Dia mengangkat senapannya dan mendekat. Pada saat yang sama, serigala itu juga melihat Rich. Ia bahkan mencoba menyelinap untuk mendekati pemburu yang sendirian itu. Melihat itu, Rich melepaskan tembakan ke arahnya. Tapi serigala itu berlari sangat cepat dan pelurunya tidak kena. Dengan tingkat kecerdasan serigala, setelah merasakan ancaman dari pemburu, ia pasti akan pergi meninggalkan puncak gunung ini. Untuk berjaga-jaga, dia mengikatkan sehelai kain merah di dahan pohon. Untuk menyatakan kepada serigala bahwa ini adalah wilayah manusia. Setelah melakukan semua itu, Rich pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, anjing tua di rumah, Brandy, menghilang. Hilang selama 8 jam membuatnya sangat cemas. Dia memanggilnya berulang kali tetapi ia tidak pernah kembali. Brandy tahun ini berusia 15 tahun. Penglihatannya sudah kabur karena usia tua. Mungkin dia tersesat dalam kegelapan. Rich melihat sederet jejak kaki anjing pemburu di salju. Jejak itu mengarah ke dalam semak-semak. Saat fajar, Rich mengendarai mobil membawa 2 anjing pemburu ke gunung. Sudah 10 jam sejak Brandy menghilang. Dia mulai melacak di sepanjang jejak kaki itu. Dia sangat khawatir Brandy bertemu dengan singa gunung. Seekor anjing pemburu sendirian bukanlah tandingan singa. Setelah beberapa jarak, jejak kakinya menjadi kacau. Saat inilah giliran anjing pemburu beraksi, berusaha keras menangkap aroma teman mereka. Mereka mengikutinya sampai ke dalam semak-semak. Benar saja, mereka menemukan jejak kaki Brandy. Mereka terus maju beberapa jarak. Dia melepaskan tali anjing pemburu agar mereka bisa melacak dengan kekuatan penuh. Setelah beberapa saat, terdengar gonggongan anjing dari atas gunung. Rich bergegas mengikutinya. Namun, pemandangan di depannya membuatnya berkaca-kaca. Brandy terbaring diam di tanah, tidak lagi bernapas. Rich tidak bisa menahan kesedihan di hatinya. Dia melepas jaketnya dan menyelimuti tubuh Brandy. Seumur hidup anjing pemburu dihabiskan untuk bertarung di alam liar. Tempat peristirahatan terbaik untuk kematian alami adalah di alam liar. Rich mengerti apa yang diinginkan Brandy. Dia menggendongnya, bersiap untuk membawanya pulang. Sebagai anjing pemimpin sebelumnya, Brandy sangat suka berdiri di atas kap mesin, mengikuti Rich masuk ke hutan untuk mengusir singa gunung. Kembali ke rumah, dia membuatkan makam untuk Brandy. Dengan tulus berterima kasih atas pengabdian anjing kesayangannya selama ini, berharap dia bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa tahun terakhir, populasi singa gunung dan serigala meningkat pesat, membuat Rich dan anjing-anjing pemburunya sangat sibuk. Untuk menghadapi para predator ini, tim berburu harus berada dalam kondisi terbaik. Hari ini Rich bersiap untuk latihan lari sejauh 10 mil untuk menguji daya tahan anjing-anjing pemburunya. Rich berkendara ke sebuah jalan di gunung. Dia membuka kandang dan melepaskan anjing-anjing pemburunya. Yang termuda di antara mereka adalah Diamond, baru berusia 1 tahun. Rich akan mengawasinya dengan cermat untuk memahami potensinya. Seiring kendaraan menambah kecepatan, anjing-anjing pemburu perlahan-lahan masuk ke dalam ritme. Berlari adalah naluri yang terukir dalam gen mereka. Mengamati kondisi anjing pemburu melalui kaca spion, dia melihat Turbo sedikit lengah. Dia mulai menua dan badannya sedikit gemuk. Sepertinya sudah waktunya untuk mengontrol pola makannya. Sementara itu, performa Diamond sangat bagus. Dia punya energi anjing muda dan juga bisa menyatu dengan kawanan. Tes ketahanan selesai. Rich menghentikan mobilnya, memasukkan kembali anjing-anjing pemburu ke dalam mobil. Selanjutnya akan dilakukan tantangan penciuman yang lebih sulit. Bagi anjing pemburu, hidung adalah yang terpenting. Menangkap aroma adalah keahlian utama mereka. Rich menyiapkan beberapa properti. Satu adalah kelenjar rusa yang memiliki bau yang kuat. Yang kedua adalah sepotong kulit binatang. Rich menuangkan air seni singa gunung di atasnya. Sekarang dia akan mulai menyiapkan lokasinya. Pertama, menyeret kelenjar rusa lurus ke depan, mensimulasikan seekor rusa yang lewat. Terakhir, menyeretnya ke bawah pohon dan mengikatnya di sana. Berikutnya adalah mensimulasikan situasi singa gunung. Tangan kirinya memegang kandang besi, tangan kanannya menyeret kulit binatang.
Dia memilih arah yang berbeda dari sebelumnya untuk menambah tingkat kesulitan. Dia sengaja menyeberangi sebuah sungai kecil. Ini akan membuat anjing pemburu yang tidak berpengalaman kehilangan arah. Rich berjalan beberapa ratus meter lagi ke depan. Memasukkan kulit binatang ke dalam kandang, persiapan selesai, tes pun dimulai, melepaskan anjing-anjing pemburu satu persatu, lalu mengamati reaksi mereka. Tak lama, seekor anjing tiba di dekat sungai kecil. Anjing-anjing lainnya juga sangat aktif. Saat ini, yang paling cepat progresnya adalah Turbo. Dia bisa fokus menangkap aroma puma, sementara Diamond berlarian kemana-mana, seperti laron tanpa arah. Rich memperhatikan semua performa mereka. Tak lama kemudian, Turbo menjadi yang pertama menemukan kandang berisi kulit binatang. Yang mengikuti tepat di belakangnya ternyata adalah Diamond. Hasil ini sedikit di luar dugaannya. Rich mengerti bahwa Diamond mungkin tidak bisa menjadi anjing pemimpin, tapi dia bisa menjadi pengikut yang hebat. Saat Ruby Valley memasuki bulan Februari, cuaca yang menghangat membuat daratan ini memasuki musim semi lebih awal. Salju yang mencair membuat jalanan menjadi becek. Rich pulang ke rumah sambil menggerutu, perilaku aneh. Anjing-anjing pemburunya membuatnya sadar ada yang tidak beres. Berdasarkan pengalaman berburu bertahun-tahun, pasti ada sesuatu yang besar terjadi di rumah. Begitu selesai bicara, pemandangan di depannya membuatnya marah besar. Dia melihat kandang-kandang kelinci berantakan. Kelinci-kelinci tergeletak di tanah, tak ada yang selamat. Seekor binatang buas membantai. Semuanya saat dia tidak di rumah, anjing-anjing pemburu sangat gelisah, hanya saja leher mereka terikat sehingga tidak bisa melawan. Namun, ada seekor anjing pemburu yang berhasil melepaskan diri. Dia terus menggonggong ke arah sebuah pohon besar. Rich mendongak dan melihat seekor bobcat di atas dahan pohon. Jelas sekali, dialah biang keladinya. Pepatah bilang saat bertemu musuh, mata memerah karena amarah. Tapi Rich tidak mau membunuh dengan mudah. Menahan amarah di hatinya. Dia bersiap untuk mengusir bobcat itu. Rich memukul-mukul batang pohon dengan tongkat kayu. Mencoba menakut-nakuti lawannya dengan getaran. Tak disangka, bobcat ini bermental baja dan sama sekali tidak panik. Jadi, Rich mengambil gergaji mesin dan mulai menebang pohon. Jika tertimpa atau jatuh mati, salahkan saja nasib buruknya. Saat pohon itu perlahan tumbang, di bawah tatapan Rich, bobcat itu terbanting keras ke tanah. Begitu menyentuh tanah, ia langsung lari, tunggang langgang. Rich bergegas kembali untuk melepaskan anjing-anjing pemburu untuk mengejarnya. Meskipun tidak ingin membunuh bobcat itu, tapi pelajaran yang harus diberikan tidak boleh kurang sedikit pun, hanya dengan meninggalkan trauma psikologis. Bobcat itu tidak akan berani berulah lagi. Dia berlari kencang di depan, Capone mengikuti di belakang, keduanya melompat-lompat, pemandangannya sangat spektakuler. Rich yang mengikuti di belakang merasa sedikit khawatir. Bobcat itu bersembunyi di sebuah sudut, sementara anjing pemburu menguasai puncak bukit, keduanya menemui jalan buntu. Saat Rich tiba, anjing pemburu sudah memblokir jalan kabur bobcat itu. Tepat pada saat itu, anjing pemburu Akse melancarkan serangan. Bobcat itu melompat dari tebing, dan Akse pun tidak ragu sedikit pun. Dia harus menunjukkan sikap keras untuk melawan. Rich sangat puas. Dia yakin bobcat itu tidak akan berani kembali lagi. Setelah kelinci-kelinci di rumah dibantai habis, di tengah kesedihannya, Rich mengalihkan perhatiannya pada kelinci liar. Untuk memperbaiki makanan anjing pemburunya, Rich berencana membuat perangkap dari ranting willow. Ranting ini memiliki fleksibilitas yang baik, memotong sebatang ranting willow, membuang cabang-cabangnya, lalu membengkokkannya membentuk oval, menempatkannya 20 cm di atas tanah. Saat kelinci lewat, perangkap itu pas untuk menjerat lehernya. Semakin meronta, jerat willow akan semakin kencang. Setiap tahun pada saat ini, kelinci liar sangat aktif. Rich menemukan sebuah jalur binatang yang sempit, tepat di sebelahnya ada sebatang pohon. Ya, ikat ranting willow ke pohon dan amankan dengan tali pada ketinggian tertentu. Selanjutnya, gunakan ranting untuk membuat corong di sampingnya. Saat kelinci lewat, mereka terpaksa memilih jalan ini. Perangkap pertama selesai dipasang. Rich berencana memasang beberapa lagi, berharap jumlah yang banyak akan membuahkan hasil. Dia menemukan jalur alami lainnya, terlihat jejak kelinci di tanah. Tidak diragukan lagi, ini adalah tempat yang bagus untuk memasang perangkap, menggunakan lumpur untuk kamuflase. Dia menempatkan 2 perangkap, satu di depan dan satu di belakang. Karena kelinci suka melompat-lompat. Bahkan jika berhasil menghindari yang pertama, ia akan tertangkap oleh yang kedua. Sisanya adalah pulang dan menunggu dengan tenang. Keesokan harinya, Rich kembali ke dataran tinggi untuk memeriksa perangkap kelinci yang dia pasang kemarin. Dia tiba di lokasi perangkap, seekor kelinci putih tergeletak di tanah, tapi sebelum dia bisa senang, dia melihat pemandangan yang memilukan. Predator lain sudah lebih dulu memakannya.
Hati Rich gelisah untuk waktu yang lama. Melihat satu-satunya kaki kelinci yang tersisa, dia termenung. Perjalanan ini sia-sia belaka. Dia tidak tahu makhluk sialan mana yang berani datang ke wilayahnya untuk makan gratis. Setelah menenangkan diri, dia menuju ke perangkap berikutnya. Syukurlah, seekor kelinci lain terperangkap. Untungnya, itu tidak ditemukan oleh predator. Rich sangat senang. Perangkap buatan tangan dari bahan lokal telah berhasil. Rasa pencapaian ini membuatnya terpesona. Kemudian dia memotong dahan dan menggantung kelinci di atasnya, bersiap untuk mengeluarkan isi perutnya di sini, membuang organ dalam agar daging kelinci tidak busuk karena suhu tinggi. Meskipun seekor kelinci tidak bisa menutupi kerugian yang disebabkan oleh kucing hutan, tapi ini adalah pertanda baik. Ini menunjukkan bahwa Rich telah menemukan tempat yang tepat. Selama dia memasang jaring yang luas, dia bisa mendapatkan lebih banyak. Waktu berlalu, sudah waktunya untuk mengumpulkan tanduk lagi. Ini adalah tradisi unik di lembah Ruby. Rusa besar dan rusa elk mulai melepaskan tanduknya. Sebagai persiapan untuk menumbuhkan tanduk baru di musim semi, sebagai seorang penghuni gunung, Rich tentu akan memanfaatkan kesempatan ini. Dia berkendara ke tempat berburu. Ini adalah gunung tinggi dengan vegetasi yang lebat. Sisa perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Keuntungan yang dimiliki Rich yang tidak dimiliki orang lain adalah anjing pemburunya. Kali ini dia membawa Diamond yang masih muda. Saat manusia dan anjing memasuki gunung, Diamond sangat aktif, terus-menerus mengendus aroma hewan yang tertinggal di udara. Tidak lama kemudian, Diamond menemukannya. Dia berhenti di dekat beberapa kotoran rusa. Rich memeriksanya, kelihatannya masih sangat baru. Ini berarti ada rusa di dekat sini gitu ya. Jadi dia melepaskan anjing pemburunya dan membiarkannya bebas. Diamond berlari sangat cepat itu, terus mendaki ke tempat yang lebih tinggi, sementara Rich mengikutinya perlahan di belakang. Tidak lama kemudian, dia menghilang dari pandangan, dan Rich sekilas melihat tanduk rusa di atas salju. Dia berjalan mendekat, mengambilnya, dan mengamatinya. Kualitas tanduk ini biasa saja, mungkin hanya bisa laku sekitar $50. Bagi Rich, ini adalah awal yang baik. Sekarang dia harus mencari tanduk yang satunya lagi. Tetapi waktu lepasnya tanduk tidaklah sama. Terkadang bisa berbeda sekitar 2 minggu. Menemukan yang satunya lagi membutuhkan keberuntungan, dan hari ini jelas, hari keberuntungan Rich. Dia menemukannya tidak jauh dari sana. Sekarang dia sudah dapat $100. Rich mengikat tanduk ke tas punggungnya, lalu mencari Diamond. Ternyata di tengah jalan dia menemukan yang ketiga. Tidak bisa melihat Diamond. Rich sedikit khawatir. Jadi dia meletakkan tasnya dan mencarinya dengan sekuat tenaga, memanggil dengan keras, berharap dia segera muncul. Sayangnya, anjing pemburu itu tak kunjung muncul. Rich terus mendaki gunung. Tahun ini dia sudah kehilangan satu. Dia tidak ingin tragedi terulang kembali. Saat itu, Rich mendengar suara gonggongan anjing dari lokasi yang tidak jauh di depan. Jadi dia bergegas ke sana. Dia melihat Diamond sedang menjilati sesuatu. Saat dia mendekat, ternyata itu adalah tanduk rusa. Sepertinya anak ini tidak sedang bermain-main, yang membuat Rich sangat lega. Tanduk rusa ini beratnya sekitar 25 pon dan bernilai $500. Hasil ini sangat memuaskan. Rich pulang dengan gembira membawa hasil buruannya. Seiring musim semi tiba dan bunga bermekaran, sudah waktunya bagi sapi untuk melahirkan. Ini adalah momen terpenting bagi peternak sepanjang tahun. Rich datang untuk berpatroli memastikan anak sapi lahir dengan selamat, sekaligus bertahan melawan predator yang lapar. Mereka akan mengikuti aroma darah di udara untuk menemukan peternakan, lalu menyantap makanan lezat. Rich dengan cermat mengamati setiap sapi, melihat mereka tumbuh kuat. Dia merasa sangat lega. Baginya, ini adalah kekayaan yang tak ternilai. Kawanan serigala bisa mencium bau anak sapi yang baru lahir dari jarak 1 mil. Ditambah lagi dengan meningkatnya populasi serigala dalam beberapa tahun terakhir, membuat kawanan ternak menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Rich harus terus-menerus memeriksa, siap bertindak kapan saja. Saat melewati sungai, dia melihat seekor induk sapi sendirian. Sepertinya ia akan melahirkan. Rich segera berhenti agar tidak membuatnya stres. Induk sapi itu mungkin lelah berdiri dan memilih untuk berjongkok. Rich bersembunyi di semak-semak dan mengamati diam-diam. Jika ada kawanan serigala di dekatnya, ini adalah saat yang paling berbahaya. Setelah menunggu beberapa saat, induk sapi itu berhasil melahirkan anaknya. Rich akhirnya bisa bernapas lega, tapi kemudian dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Anak sapi ini ternyata tidak bergerak sama sekali.
Mungkinkah ia mati saat lahir? Rich tidak bisa tinggal diam dan maju untuk memeriksa situasinya. Melihat manusia mendekat, induk sapi itu sangat tegang. Tepat pada saat itu, anak sapi itu bergerak sedikit. Rich langsung berhenti untuk membuat induk sapi itu tetap tenang. Kemudian sambil mengamati reaksi induknya, dia mencoba menyentuh anak sapi itu, membantu membersihkan cairan di hidungnya agar anak sapi itu bisa bernapas dengan lancar. Saat anak sapi itu kembali bertenaga, Rich pun pergi dengan bijaksana. Induk sapi itu mulai menjilati tubuh anaknya. Melihat anak sapi itu berdiri, Rich merasa sangat lega. Dia harus melanjutkan patrolinya, kawanan ternak paling rentan di malam hari. Rich memeriksa titik-titik lemah di sepanjang perbatasan, mencari lokasi yang cocok untuk menyerang dari sudut pandang serigala. Tiba-tiba di semak-semak dia melihat bangkai hewan. Seekor anak sapi telah dibunuh oleh serigala abu-abu. Rich langsung marah besar. Pasti kawanan serigala akan kembali malam ini. Dia mengumpulkan kayu dan menumpuknya dan menggiring ternak keluar dari sudut untuk berkumpul bersama. Malam pun segera tiba. Rich menyalakan 3 tumpuk api unggun dan memulai penjagaan malam yang panjang. Sambil memeriksa ternak, dia menambahkan kayu bakar. Di bawah perawatannya yang cermat, fajar akhirnya menyingsing. Rich memeriksa ternak sekali lagi dan memperhatikan seekor induk sapi yang gelisah. Anak sapi yang berada di sampingnya telah hilang. Induk sapi ini juga baru saja melahirkan anaknya. Rich harus segera menemukan anak sapi ini. Jika anak sapi tidak bisa minum susu tepat waktu, akan sulit untuk bertahan hidup. Pada saat-saat kritis seperti ini, anjing penjaga sangat dibutuhkan. Terus mengendus bau, anjing itu membawa Rich ke sebuah anak sungai. Di tepi sungai terlihat beberapa jejak kuku sapi. Mengikuti jejak itu memberikan firasat buruk. Seekor anak sapi yang baru lahir sehari pergi ke tempat terpencil seperti ini. Kemungkinan besar dalam bahaya. Mungkin kawanan serigala benar-benar datang tadi malam. Rich berjalan di semak-semak dan tiba-tiba mendengar suara. Dia mendengarkan dengan saksama dari arah mana suara itu berasal, lalu dia melangkah cepat ke arah sana. Sesampainya di tepi sungai, dia menemukan seekor anak sapi jatuh ke dalam sungai. Ia mencoba untuk keluar, tapi dengan kekuatannya sendiri ia tidak bisa melakukannya. Rich menarik telinganya dengan satu tangan dan memegang ekornya untuk mendorong dari belakang setelah memeriksanya dan memastikan tidak ada masalah. Rich meletakkannya di tepi sungai, kemudian dia membawa anak sapi itu ke kandang dengan menunggang kuda dan mengurungnya di dalam. Lalu dia memasukkan induknya. Sekarang nyawa anak sapi itu telah terselamatkan, dan pekerjaan seperti ini harus dilanjutkan Rich selama beberapa hari lagi.